Bab 81 Harga untuk mencari Su Yan saat ini hanya mengenakan pakaian dalamnya. Dengan demikian, bagian belakang montok putih gioknya, bersama dengan bagian bawahnya yang bulat sempurna, kaki yang panjang dan ramping, dan kulitnya yang seputih salju, semuanya terlihat oleh Kaiyang. Meskipun saat itu di malam hari, Kaiyang masih melihat semuanya dengan cukup jelas. Punggungnya melengkung sempurna, sementara bahunya yang mengilap memancarkan aroma rayuan. Garis pinggang yang sangat seimbang itu bertumpu pada sepasang bokong yang bulat sempurna, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gambaran keseluruhannya menyebabkan pembuluh darah seseorang melebar dan detak jantungnya melonjak. Pakaian dalam yang menempel di pantatnya sedikit tidak senonoh, hanya membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Karena kulitnya begitu putih, dan karena pakaian dalamnya sama-sama berwarna putih, seolah-olah seluruh tubuhnya dipamerkan. Mungkin karena dia mendengar gerakan di belakangnya, dia segera menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya dan membalikkan tubuhnya setengah menuju pintu. Di tangannya yang lain ada baju tidur putih, sepertinya dia baru saja berganti pakaian. Tidak jenius, dan apakah Su Yan suka warna putih atau semacamnya? Tatapan kedua orang itu bertemu di udara. Kaiyang tampak terkejut, tetapi tidak bisa menahan pandangannya turun ke bawah ke dadanya yang putih dan penuh. Su Yan di sisi lain, gemetar karena marah dan kilatan niat membunuh bisa terlihat di matanya itu karena dia melihat sepasang mata merah darah. Mata merah darah ini seperti mata serigala lapar, dengan sedikit kerakusan, tak terkendali saat menyapu pandangannya ke arahnya tanpa celah. Tidak hanya itu, laki-laki itu bernapas dengan kasar, sepertinya naik. Kacahacaha. Dengan Su Yan sebagai pusatnya, lapisan es dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan ke empat arah. Bibir merah gelapnya mengerucut, dingin di matanya. Kaiyang akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sehingga dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, dan berlari menjauh dari ruangan dengan kecepatan tertingginya. Kecepatannya sangat cepat dan dalam waktu 3 napas, dia sudah kehabisan ruangan. Tapi sebelum dia bisa memilih arah yang jelas untuk masuk, dari belakangnya dia mendengar suara retakan yang keras. Sebuah lubang besar muncul di tengah rumah, sesosok putih terbang keluar dari dalam lubang. Mencapai Kaiyang, dia bisa melihat jejak kemarahan di wajah dingin itu. Kaiyang segera mundur beberapa langkah, dan mengambil posisi bertahan saat dia memikirkan cara untuk menjelaskan semuanya. Tetapi memikirkannya, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada bedanya. Gadis manapun yang punggungnya terlihat seperti itu, tidak akan melepaskan pelakunya dengan mudah. Su Yan sudah berpakaian sendiri, sementara dia berdiri di sana menatap Kaiyang dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa Kaiyang mungkin tidak melakukannya dengan sengaja, karena dia tidak akan tahu dia akan bangun di Black Wind Tree, belum lagi dia akan berada di rumah yang berseberangan dengannya, dia tidak bisa memaafkannya. Anda hanya bisa mengatakan itu adalah kesalahpahaman besar. Tapi meskipun itu hanya kesalahpahaman, Su Yan tidak bisa membiarkan masalah ini meluncur begitu saja. Dia sedang menunggu penjelasan yang akan menenangkan amarahnya. Sayangnya, pria yang berdiri tepat di seberangnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya masih berwarna merah darah dan dia mengeluarkan aura haus darah yang berat, tanpa sedikit pun rasa pengecut atau malu. Bagus, kalau begitu saya tidak ingin penjelasan Anda, melainkan saya hanya ingin memukul Anda untuk menghilangkan benjolan di tenggorokan saya ini. Kristal es perlahan terbentuk di ujung jari Su Yan. Kemudian dia mengayunkan ujung jarinya ke depan, dan kristal es itu terbang menuju Kaiyang. Saat terbang keluar, ukuran saya tumbuh dengan cepat, sementara juga berputar dengan kecepatan tinggi. Pada saat mencapai Kaiyang, itu seukuran wastafel. Kaiyang tidak berani lalai sedikit pun. Mengaktifkan True yang World Key-nya, tinjunya bertabrakan dengan kristal es. Tinjunya sakit, Ye menghubungkan kristal es dan yang menghubungkan True yang World Key bertabrakan, membatalkan satu sama lain. Ketika pukulan itu terhubung dengan kristal es seukuran wastafel,
itu dengan cepat hancur berkeping-keping. So. Kristal es yang hancur menjadi pecahan es tajam yang membombardir Kai Yang. Kai Yang tidak bisa bereaksi tepat waktu, jadi lebih dari 10 luka muncul di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir dengan bebas. Tubuhnya yang sudah babak belur, menjadi lebih babak belur dan tampak di ambang kehancuran. Kai Yang berteriak dengan suara rendah, dan kerangka emas itu sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Saat perasaan hangat menyebar, dia merasakan kekuatan tubuhnya perlahan meningkat sedikit demi sedikit. Shock bisa dilihat di mata Suyan. Dia berpikir bahwa gerakannya akan lebih dari cukup untuk membuat Kai Yang pingsan, dia tidak akan pernah berpikir bahwa gerakannya akan dimentahkan. Tubuhnya bergoyang, seperti peri abadi yang turun di antara manusia, dia terbang menuju Kai Yang. Dalam sekejap, dia berada di bahu Kai Yang. Perasaan sedingin es segera menyebar dari bahunya, dan dia buru-buru mundur beberapa langkah lagi. Berbalik untuk melihatnya, Kai Yang menyipitkan matanya saat dia melihat lapisan es di bahunya, yang dengan cepat membentuk kristal es. Tanpa ragu-ragu, Kai Yang merobek pakaian di sekitar bahunya, dan memanggil setetes yang liquid untuk dioleskan di bahunya. Desis-desis es mendesis, bahu Kia yang terbakar seperti sepotong besi yang terbakar, sesaat menjadi merah menyala. Rasa dingin yang telah menyebar, dibakar oleh tetesan yang liquid itu, menghilang dalam sekejap mata. Suyan menjadi lebih tercengang, dia tidak pernah membayangkan, bahwa Kai Yang akan menggunakan metode aneh seperti itu, untuk mencairkan ki esnya. Embun beku muncul di matanya, Suyan memanggil gelombang 1000 salju berlapis yang mengerumuninya, menyembunyikan tubuhnya di dalam lapisan salju, saat mereka berputar ke arah Kai Yang. 1000 gelombang salju berlapis tidak hanya megah seperti badai salju tetapi juga sangat kuat, dalam sekejap Kai Yang ditelan oleh gelombang salju. Dingin yang menusuk tulang, membekukan hatinya. Meskipun dia mengembangkan taktik yang sejati, Kai Yang merasa bahwa dia akan segera membeku dan menjadi patung es. Dia tahu bahwa kakak perempuan Suyan ini sangat marah, meskipun tidak ada niat membunuh dalam serangannya, jelas bahwa dia sangat ingin memberinya pelajaran. Namun situasi ini memberi Kai Yang ide. Meskipun lawannya jauh lebih tinggi levelnya daripada dia, dan dia tidak bisa menahan sedikit pun, dia masih bisa menggunakannya untuk menguji temuannya. Lawan ini 1000 kali lebih baik dari Sumu. Di dalam badai salju, Suyan terus menyerang dan Kai Yang benar-benar tidak dapat membelah diri, mengerang dengan setiap pukulan. Jejak darah keluar dari sudut mulutnya, sementara tubuhnya menggigil kedinginan, dengan sengit melawan invasi udara dingin. Di tengah kesulitan ini, pikiran Kai Yang menjadi semakin jelas, dan dia benar-benar melepaskan segala bentuk perlawanan, dan mulai secara terbuka menerima keseluruhan serangan Suyan. Ada apa? Ada apa? Keributan telah membangunkan beberapa orang lainnya. Dengan penatua kedua, Su Xuanwu menjadi yang pertama tiba di tempat kejadian, diikuti oleh Su Mu memimpin Li Yuntian dan yang lainnya selesai. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang yang datang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Salju beterbangan liar di mana-mana, tubuh bagian atas Kai yang terlihat saat dia berdiri diam dengan mata tertutup, dia saat ini menahan semua serangan Suyan. Tubuhnya tampak seperti karung kain yang sangat robek, berulang kali dipukul oleh Suyan. Saat dia dipukul, tubuhnya terbang kemana-mana karena tumbukan, tetapi sepertinya tidak pernah menyentuh tanah. Mendesis. Sumu menghela nafas, bagaimana kakak laki-laki Kai memprovokasi kakak perempuan. Bisa jadi kakak perempuan itu sedang membalas dendam atas hal-hal yang terjadi beberapa hari yang lalu. Li Yuntian menyarankan dengan sangat ketakutan. Pasti begitu, jika tidak dengan amarah kakak perempuan, mengapa dia memukuli kakak laki-laki Kai tanpa alasan? Kakak senior kami yang menyedihkan, Kai. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, namun dia telah mengundang bencana yang begitu besar. Serangan kakak perempuan terlalu kejam. Semua bisikan dari sekelompok orang didengar oleh Suyan, mereka hanya membuatnya semakin marah. Hari ini Kai yang telah melihat tubuhnya,
menyebabkan dia bertingkah. Tapi dari mulut mereka, sepertinya dia adalah penjahat dengan pikiran kecil, mengeluarkan balas dendamnya. Tangan Su Yan menjadi lebih kejam. Bab 82 Kehendak tak tergoyahkan. Su Xuanwu menyipitkan matanya saat dia melihat Kai yang saat ini dipukuli, dan berkomentar, dia sepertinya sedang mencoba memahami sesuatu. Apa maksudmu? Su Mu tidak mengerti. Su Xuanwu hanya menggelengkan kepalanya perlahan dan tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Di matanya, meskipun Kai yang sangat menyedihkan, dia tahu bahwa dia sedang mencoba untuk memahami sesuatu, bahwa sesuatu itu bisa berupa pemahaman mental atau bisa juga keterampilan bela diri. Terbungkus dalam badai udara yang dingin itu, menggigil karena hawa dingin yang menusuknya ke inti tubuhnya, dia bisa melihat energi panas yang menyala-nyala di dalam intinya menyebarkan kehangatannya. Ketika energi berapi-api ini meledak keluar, mungkin dia akan bisa melangkah ke tingkat yang baru. Jika dia berhasil, maka pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan biasa. Su Xuanwu benar-benar belum pernah melihat seorang praktisi bela diri yang dalam keadaan menyedihkan seperti itu, benar-benar dapat memasuki keadaan pencerahan yang begitu dalam. Ini adalah keajaiban. Kakek, aku takut jika kakak perempuan terus seperti ini, maka kakak laki-laki Kai yang akan mati. Su Mu berteriak mendesak. Su Xuanwu menjawab dengan menggelengkan kepalanya, Yan tahu bagaimana mengontrol kekuatan serangannya dengan benar, dan dalam serangannya, tidak ada serangan membunuh, lagi pula, dia tidak menginginkan nyawa Kai Yang. Menyelesaikan pernyataan ini, dia kemudian berbisik pada dirinya sendiri, aneh, mengapa Yaner menghukumnya seperti ini? Jika bukan karena Su Xuanwu dewasa dan canggih, maka dia pasti tidak akan bisa menebak apa yang baru saja terjadi antara Su Yan dan Kai Yang. Ketika badai es mereda, Su Yan terus melayang di udara, sementara Kai Yang jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya babak belur, pakaiannya robek dan di mana Anda bisa melihat kulitnya ada tanda-tanda radang dingin. Tepat ketika dia hendak menyentuh tanah, Kai Yang tiba-tiba melakukan flip dan mendarat dengan kuat di tanah, dan membuka matanya untuk melihat sekeliling. Di bawah cahaya bintang, pakaian putih Su Yan berkibar-kibar dengan angin malam, dia seperti peri yang turun dengan bulan purnama tergantung di belakangnya. Auranya yang agung dan bersih membuat orang menjadi lebih sederhana tanpa alasan yang jelas. Kacaha bisa terdengar dari segala arah saat es mulai terbentuk di seluruh tubuh Kai Yang. Segera, dia telah menjadi balok es yang sangat besar. Kehalusan balok es terlihat jelas, juga sebening kaca. Sangat jelas bahwa setiap helai rambut Kai Yang dapat terlihat, bahkan sikap dan perasaannya dapat terlihat dengan jelas di wajahnya. Su Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berbalik untuk melihat Kai Yang secara misterius sebelum berbalik dan kembali ke kamarnya. Adegan kepergiannya terlihat jelas oleh Kai Yang. Jaga dia, begitu dia melepaskan diri dari es, itu akan menjadi awal dari kesuksesannya. Su Xuanwu dengan sungguh-sungguh memberitahu Su Mu. Su Mu gugup sampai-sampai dia mulai berkeringat, kakek, Kai senior tidak akan mati beku, kan? Su Xuanwu dengan lembut tertawa, dia tidak akan melakukannya, ini adalah keberuntungannya. Setelah meyakinkan Su Mu, dia berbalik dan pergi. Baru saat itulah kelompok Su Mu berjalan dengan tenang dan lembut ke balok es yang berisi Kai Yang. Masing-masing dari mereka mengepung balok es yang sangat besar itu, mengetuknya. Tapi dengan pemahaman Su Yan tentang seni es, apakah mereka bisa memecahkannya? Ini buruk, ini buruk. Kakak laki-laki sudah terluka, dan sekarang dia dibekukan, saya khawatir adik laki-lakinya juga menjadi beku dan jatuh. Bagaimana ini bagus? Tidak memiliki filter apapun, jadi begitu dia memikirkannya dia mengatakannya, dia dimelototi oleh Su Mu, apakah kamu tidak mendengar kakekku berkata, ini adalah keberuntungan senior Kai, ya. Semua orang tidak bergerak, jika es ini pecah dan melukai senior, itu tidak baik. Kami hanya akan berjaga-jaga di sini. Ya. Sekelompok orang bersorak.
Menjaga sampai bel kelima berbunyi malam, 3:05 pagi waktu sekarang, masih belum ada gerakan dari balok es dan Kai yang terus tinggal di dalamnya, seperti orang mati yang hidup. Napasnya dangkal, dia hanya bisa terus melihat ke tempat Su Yan menghilang. Sumu mempertimbangkan situasi untuk sementara waktu sebelum memutuskan untuk meninggalkan dua orang untuk menjaga Kai yang sementara yang lainnya kembali untuk melakukan apapun yang perlu mereka lakukan. Ini berlanjut selama 3 hari penuh. Di dalam loteng kecil ada balok es besar, dan di dalamnya ada orang yang hidup. Melihatnya, itu sama anehnya dengan yang aneh. Selama 3 hari terakhir ini, mereka telah memutar giliran mereka berkali-kali, namun es masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Hal ini menyebabkan kelompok menjadi sangat cemas sehingga bibir mereka melepuh. Selama 3 hari ini, Kai yang tidak merasakan aliran waktu, meskipun matanya terbuka, dia tidak bisa melihat apa-apa. Semua fokusnya adalah memahami perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Merasakan energi di dalam tulangnya, merasakan kehangatan yang tak tertahankan yang dibawa oleh energi itu, dan merasakan bagaimana kehangatan itu akan meningkatkan kekuatannya setiap saat. Es yang ditinggalkan Su Yan untuknya, memberinya tempat yang sempurna untuk memahami apa yang terjadi secara akurat. Energi yang terkandung di dalam balok es yang tertinggal, terus-menerus melepaskan udara dingin yang meresap ke dalam intinya. Dingin ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Kai yang saat ini, tetapi dia berhasil menolaknya setiap saat. Setiap kali, ia mengandalkan sifat mistis dari kerangka emas. Menolak ratusan kali, ribuan kali, membuat Kia yang memahami misteri kerangka emas dan mengapa itu bisa memperkuat kemampuannya. Di dalam tubuhnya, nyala api kecil mulai membakar lebih panas dan lebih panas, dan itu akan terjadi sampai hari dia akhirnya memahami apa yang terjadi. Nyala api ini terus menyala dengan damai, hingga akhirnya mulai mengirimkan gelombang panas keluar dari tubuh Kaiyang. Suara pecah terdengar. Sumu dan Li Yuntian, yang saat ini berada di shift jaga terkejut, tetapi mereka dengan cepat menoleh. Mereka hanya melihat banyak retakan kecil muncul di seluruh balok es, dengan retakan yang menyerupai untaian jaring laba-laba. Kai senior akan segera keluar. Sumu menangis dengan antusias dan pasti. Benar saja, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, balok es itu meledak dan pecahannya meleleh dalam cahaya sebelum menghilang. Kai yang tetap berdiri di posisi sebelumnya, tubuh bagian atasnya yang berlumuran darah memang terlihat agak lemah, tetapi alisnya berkerut menunjukkan bahwa dia masih tenggelam dalam pikirannya. Sumu dan Li Yuntian tidak berani mengganggunya, jadi mereka diam-diam menunggu di samping. Setelah setengah jam yang baik, kekhawatiran Kai yang menghilang dan dia menyatakan dengan nada ceria, "Karena begitu, aku akan memanggilmu kehendak yang tak tergoyahkan." Kehendak tak tergoyahkan adalah hal yang Kai yang telah pahami selama 3 hari ini. Keterampilan bela diri ini bukan keterampilan yang bisa Anda gunakan untuk menyerang, melainkan keterampilan yang membantu memperkuat tubuh seseorang. Ini adalah keterampilan yang dia pelajari dari kerangka emas, jadi keterampilan ini terkait erat dengan kerangka. Hanya ketika seseorang memiliki semangat pantang menyerah, tidak mau menyerah di bawah musuh apapun, mereka akan dapat membuka jenis keterampilan ini. Begitu dia mengaktifkannya, kerangka emas akan memberinya energi untuk sementara meningkatkan kekuatan dan kemampuan bertarungnya. Meskipun sebelumnya dia secara tidak sadar mengaktifkan skill kehendak tak tergoyahkan ini, dia tidak memiliki pemahaman apapun tentangnya. Dengan jenis skill bela diri ini, ada perbedaan besar dalam kekuatan yang ditampilkannya setelah dipahami. Dengan kata lain, dia sekarang dapat mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami keterampilan rahasia ini dengan tangannya sendiri. Bisa juga dikatakan itu adalah skill eksklusif untuknya. Itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, ketika dia bertarung dan atau menerima cedera, dia tidak perlu lagi mengandalkan kekeraskepalannya untuk mengaktifkan skill. Meskipun panennya kali ini bagus, Kai yang masih sedikit tidak puas, karena dia bisa merasakan bahwa masih ada rahasia yang tersembunyi di dalam kerangka emas.
Namun karena dia tidak bisa melihat menembusnya, dia tidak bisa mengklaimnya, jadi dia merasa menyesal. Hari-harinya panjang, dan seseorang seharusnya tidak peduli dengan 1 jam yang hilang, Kai yang menghibur dirinya sendiri. Hanya ketika Kia yang mulai bergerak, Sumu dan Li Yuntian berjalan ke arahnya, bertanya dengan cemas, "Senior Kai, kamu baik-baik saja?" Saya sangat baik." Kai yang menggerakkan anggota tubuhnya, dan menemukan bahwa semua luka masa lalu ini telah sembuh. "Aku akan membantumu mengenakan pakaianmu, jika kakak perempuan melihatmu lagi, aku khawatir dia akan memukulmu lagi." Sumu berkata, suaranya penuh kekhawatiran. Bab 83 Kamu masih cowok kan? Di dalam kediaman penatua kedua menara langit, Kai yang terlihat melahap makanan, sementara kelompok Sumu duduk di samping berbicara dengannya. Secara alami, mereka mencoba menyelidiki Kai yang dan bertanya mengapa Su Yan memukulinya seperti itu malam itu, tetapi Kia yang tidak berani menjawab. Itu benar, Wei Zuan tidak datang dan menyebabkan masalah lagi untuk kalian kan? Memandu mereka menjauh dari topik sebelumnya, Kai yang bertanya. Omong-omong, sejak dia meninggalkan penjara hutan, dia tidak sadarkan diri, atau tidak dapat bertanya karena alasan lain, seperti dibekukan di balok es, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana gerbang utama berurusan dengan masalah perselingkuhan itu sudah ditutup. Para tetua telah memerintahkan kami para junior untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sumu menjawab sebelum tiba-tiba menatap Kia yang dengan kecurigaan besar, sejujurnya, alasan mengapa kita aman dan tidak akan menderita hukuman lebih lanjut, bukan karena kakekku. Kai yang mengangkat kepalanya, itu bukan karena penatua kedua. Itu tidak. Sumu perlahan menggelengkan kepalanya, lalu dengan sedikit canggung dia menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di aula penatua hari itu. Kemudian dia melanjutkan dengan, sama seperti saya sedang ditahan oleh kakek saya, coba tebak siapa yang muncul. Orang ini adalah seseorang yang tidak akan pernah kamu pikirkan. Itu adalah bendahara aula kontribusi Meng. Dia membawa liontin giok kepala, dan mengeluarkan perintah langsungnya. Hanya setelah ini perselingkuhan ini mereda, dan berubah menjadi sesuatu yang kecil yang bisa diselesaikan. Orang tua Meng. Kai yang bertanya tidak percaya. Jika bukan karena dia, maka Kai senior, aku khawatir kamu sudah dihukum berat oleh Grand Elder. Ketika Sumu membicarakan hal ini, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa. Sementara itu Kai yang tersenyum, tidak terpengaruh, Junior Su, kamu tidak perlu menganggap ini terlalu serius. Sumu menggenggam kedua tangannya di depannya dan berkata, saya tahu bahwa senior adalah orang yang murah hati dan baik hati, dan saya meminta maaf kepada Anda menggantikan kakek saya. Hantu tua itu benar-benar tidak menyelesaikan masalah dengan baik kali ini. Kai yang benar-benar tidak keberatan dengan hal seperti itu, karena dalam pertempuran tingkat tinggi, mereka secara alami akan menggunakan murid-murid di bawah mereka sebagai bidak catur. Ini hanya sifat manusia. Sumu berbicara lagi, latar belakang bendahara Meng cukup misterius, hantu tua itu berkata bahwa kultivasinya cukup tinggi dan mendalam. Cukup membingungkan mengapa dia ikut campur dalam masalah ini, juga tampaknya persahabatannya dengan kepala semakin dalam. Hal ini menyebabkan Kai yang sedikit merenung, orang tua Meng adalah seseorang yang mengambil bulu dari angsa terbang, dan tidak akan bertindak jika tidak ada keuntungan yang terlihat. Jenis ide yang memeras otak ini kemungkinan besar karena suatu alasan mengenai gambaran yang lebih besar. Tapi tidak peduli apa itu, dia memang membantu kita, jadi kita harus melakukan perjalanan kepadanya untuk berterima kasih padanya setidaknya, dan mengambil kesempatan ini untuk melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Senior berbicara yang sebenarnya, kami sedang menunggu senior sehingga kami bisa pergi bersama. Sumu menjawab. Ayo pergi sekarang. Beberapa hal tidak boleh ditunda, jadi kelompok ini berjalan dengan anggun menuju aula kontribusi, seperti mereka akan pergi berperang. Di aula kontribusi,
Bendahara Meng sebenarnya tidak tidur, tetapi duduk tegak di belakang konter sambil tersenyum. Saat dia tersenyum, dia melihat Kai Yang dan yang lainnya yang baru saja masuk, itu seperti dia mengharapkan mereka. Sumu mengikuti Kai Yang dengan senyuman, menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya. Selamat siang untuk kakek Meng. Beginilah cara mereka memanggil Bendahara Meng sekarang, dulunya adalah orang tua sialan. Tapi sekarang, bagaimana Sumu berani memanggilnya seperti itu? Bendahara Meng dengan ringan tertawa kecil, anak ini cukup sopan. Hei hei. Sumu berkata dengan sedikit malu. Kamu datang untuk mengucapkan terima kasih. Mereka semua menganggukkan kepala. Kalau begitu tidak apa-apa, hanya Kai Yang kecil yang perlu tinggal, kalian semua bisa enyahlah. Ya. Sumu dan yang lainnya menjawab tanpa ragu-ragu dan sebelum tempat mereka berdiri memanas, mereka semua dengan cepat mundur dari aula kontribusi. Pada saat itu, mereka semua menyadari alasan mengapa Bendahara Meng membantu mereka adalah karena Kai Yang. Kalau tidak, mengapa dia hanya meminta Kai Yang untuk tetap tinggal? Hanya saja kenapa dia membantu Kai Senior. Di dalam Contribution Hall, Kai Yang juga agak curiga, Bendahara Meng, apa yang kamu rencanakan? Dia tidak berbicara berputar-putar dan langsung menyuarakan kecurigaan di dalam hatinya. Meng Wu ya hanya dia tertawa, dan kemudian berjalan keluar dari belakang meja. Menggenggam kedua tangan dia mulai berjalan berputar-putar di sekitar Kai Yang, dan hanya setelah beberapa putaran dia mengangkat kepalanya dan bertanya, menurutmu apa yang aku rencanakan? Saya tidak tahu. Kai Yang memutar matanya sambil berpikir jika dia tahu jawabannya, apakah dia akan bertanya perlu bertanya. Meng Wu ya menjawab, karena kamu jujur dan tidak berbicara berputar-putar. Anda harus menjadi seseorang yang tahu bagaimana membayar hutangnya. Jadi, karena saya membantu Anda kali ini, saya ingin Anda membantu saya dengan satu bantuan kecil. Kai Yang menyatukan alisnya, bantuan yang bisa saya bantu. Bendahara Meng tinggi dan mendalam, jadi jika dia tidak bisa melakukannya, bagaimana mungkin Kai Yang bisa melakukannya? Seperti dia bisa melihat melalui kekhawatiran Kai Yang, Bendahara Meng tersenyum, jangan khawatir karena tidak ada banyak bahaya sama sekali. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, tidak hanya tidak akan ada bahaya, Anda sebenarnya akan mendapatkan banyak hadiah. Kai Yang dapat melihat bahwa ketika Bendahara Meng mengucapkan kata-kata terakhir itu, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Membantumu menyelesaikan bantuan ini, ada juga syaratnya. Kai Yang agak bingung. Ketika dia meminta bantuan, dia masih mengajukan begitu banyak persyaratan. Bendahara Meng berkata, Anda tidak hanya harus mematuhi persyaratan saya, Anda juga harus membuat pihak lawan benar-benar puas. Sangat merepotkan, aku tidak akan melakukannya. Berputar pada tumitnya, Kai Yang mulai pergi. Jangan. Bendahara Meng berteriak khawatir. Dia akhirnya menemukan seseorang yang sesuai dengan persyaratannya, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi seperti itu. Kai Yang kecil, kamu tidak bisa seperti ini Jika Anda membiarkan air menetes, maka ia akan membalas Anda dengan memberi Anda kolam mata air. Tidak peduli apa, senior ini adalah dermawan Anda, jadi bagaimana Anda bisa mengecewakan saya seperti ini? Kalau begitu jangan berjalan berputar-putar. Bicaralah yang sebenarnya dan jika saya dapat membantu Anda, saya akan membantu Anda. Jika saya tidak bisa, saya akan mencari orang lain untuk membantu Anda. Ulurkan tanganmu, aku ingin menguji ki duniamu. Bendahara Meng tidak berani menyeretnya lebih jauh, dan langsung menyatakan apa yang dia butuhkan. Kai Yang menatapnya dengan curiga saat dia mengulurkan tangannya. Dia yakin bahwa Bendahara Meng akan melakukan sesuatu yang berbahaya baginya. Meng Wu ya menggunakan dua jari dan meletakkannya di pergelangan tangan Kai Yang, lalu dengan wajah serius dia mulai menyelidiki. Ekspresi wajahnya sangat kacau, yang pertama acuh tak acuh, yang berikutnya tegas, sementara yang setelah itu takjub, dan akhirnya dia tampak terperangah. Bagus bagus bagus.
ki dunia yang begitu kuat dan murni. Menarik tangannya, Meng Wuya sangat gembira dengan penemuan tak terduga ini. Bantuan ini terkait dengan saya melatih ki dunia saya. Kai yang menebak. Tentu saja mereka terkait. Meng Wuya dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya, kalau tidak, mengapa aku datang dan bertanya padamu? Kai yang kecil, saya akan mengajukan pertanyaan lain dan Anda harus menjawab dengan jujur. Pertanyaan apa? Meng Wuya tiba-tiba menjadi sangat malu saat matanya bergerak ke sana kemari. Setelah berpikir cukup lama tentang pilihan kata-katanya, dia bertanya dengan nada gugup tetapi mengantisipasi, kamu masih laki-laki kan? Karena dia terlalu gugup, leher Meng Wuya terentang cukup jauh saat dia mendorong wajahnya di depan wajah Kai yang, kedua matanya tertuju padanya. Kai yang segera mundur 2 langkah, lalu 3 langkah lagi. Setelah itu, merinding naik di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya menggigil saat dia bertanya dengan sangat waspada, apa yang kamu lakukan? Benda tua ini, mungkinkah dia memiliki watak khusus? Pertanyaan ini terlalu tidak masuk akal. Kenapa kamu mundur sejauh ini? Senior ini tidak akan memakanmu. Meng Wuya mengejar Kai Yang, begitu dia mendorongnya ke sudut, dia bertanya dengan suara rendah yang misterius, apakah benar-benar masih laki-laki atau tidak? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kai yang mengadopsi jenis pose, jika kamu berani melakukan apapun, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Menurutmu apa senior ini? Ketika Meng Wuya melihat posisi Kai Yang, dia akhirnya menyadari apa yang dipikirkan atau dipikirkan Kai Yang ketika dia bertanya padanya. Tidak hanya wajahnya menjadi merah, dia juga mundur beberapa langkah, sama sekali tidak seperti ini. Anak ini, pikiranmu sangat kotor. Bab 84 Orang malam itu benar-benar kamu, siapa yang berpikiran kotor, menatap pantat dan kaki gadis sepanjang hari. Kai yang tidak menunjukkan seperempat saat dia membantah. Jangan bicarakan masalah ini lagi. Meng Wuya sangat ketakutan sehingga dia melihat ke segala arah, takut siapa yang mungkin mendengar ini. Menangkupkan tangannya dan memohon, Tuan Kai Yang, bisakah kamu tidak membicarakan masalah ini lagi? Senior ini hanya ingin melihat seberapa baik mereka berkembang. Bukannya aku ingin melakukan apapun pada mereka. Melihat bahwa dia telah menyerah, Kai Yang tidak mendesaknya lebih jauh dan dengan tegas menjawab, bantuan yang Anda ingin saya bantu, apakah itu terkait dengan kasus-kasus ini? Itu benar. Ketika mereka mulai berbicara tentang masalah sebenarnya yang ada, wajah Meng Wuya berubah serius lagi, begitu kecil Kai Yang, Anda harus jujur menjawab saya, apakah kamu masih laki-laki, batuk-batuk. Ini sangat penting untuk masalah ini. Kai Yang menjadi sangat malu saat dia menarik napas melalui hidungnya, aku tidak. Bagus. Beban di dalam hati Meng Wuya akhirnya terangkat, ini terlalu bagus. Kai Yang kecil, kamu baik-baik saja. Di usia ini, banyak anak laki-laki pada usia 14-15 tahun, sudah berhubungan intim dengan perempuan. Ini bukan untuk mengatakan hal buruk tentang anak-anak dari keluarga miskin, karena mereka menikah di usia muda untuk membantu mereka dalam jangka panjang. Adapun anak-anak dari keluarga kaya, Anda bahkan tidak perlu bertanya. Setiap tuan muda generasi kedua itu, memiliki beberapa pelayan yang berbagi kamar dengan mereka. Yang tersisa hanya praktisi bela diri. Karena hati mereka selalu terfokus pada kultivasi, mereka sering kehilangan keperawanan mereka cukup terlambat, sementara beberapa praktisi bahkan tidak memiliki hubungan intim dengan lawan jenis. Lelen, kemana ini pergi? Bahkan murid laki-laki di Sky Tower, banyak dari anak berusia 15-16 tahun sering menyibukkan diri dengan kesenangan duniawi. Meskipun demikian, Meng Wuya percaya bahwa Kai Yang tidak seperti orang-orang itu, tetapi dia harus berhati-hati, jadi dia harus bertanya. Dengan kata lain, aku bisa membantumu. Kai Yang menatap Meng Wuya, seperti ini senang. Jika Anda tidak bisa, maka tidak ada orang lain di bawah langit yang bisa.
Anda telah melewati babak ini. Karena suasana hati Meng Wuya luar biasa, dia tertawa terbahak-bahak. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin orang lain benar-benar puas? Kai yang bertanya dengan curiga. Meng Wuya tiba-tiba berhenti. Menariknya, dia dengan kaku menganggukkan kepalanya dan menjawab, kamu memang harus membuatnya puas. Jika dia tidak puas, maka pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan. Bukan untuk menyembunyikan apapun dari Anda, tetapi beberapa bulan sebelumnya saya telah menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria, tetapi dia tidak bersedia, jadi saya hanya bisa membatalkannya. Lupakan saja, saya akan membawa Anda kepadanya, jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah, tetapi jika Anda tidak bisa, maka Anda tidak bisa. Setelah berbicara selama ini, Meng Wuya masih tidak tahu bagaimana melanjutkan penjelasannya. Hanya setelah menghela nafas kecil, dia meraih kerah Kai Yang dan membawanya keluar. Dengan tergesa-gesa, Kai Yang berkata, pertama selesaikan apa yang perlu kamu katakan. Saya membantu Anda karena saya ingin berterima kasih atas kebaikan Anda, tetapi jika apa yang diminta orang itu terlalu berlebihan, saya tidak akan setuju. Bocah bau. Meng Wuya sangat tertekan. Ketika dia mendengar Kai yang membuat semua jenis alasan, dia meledak menjadi marah sambil berpikir, jika Anda tahu apa yang saya benar-benar ingin Anda lakukan, maka Anda tidak akan bisa menunggu dan akan langsung melompat dan berusaha untuk menyelesaikannya. Dia justru berani bersikap dingin di depannya. Saat dia mengikuti Meng Wuya, Kai yang menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju Coiling Dragon Stream. Selanjutnya, dia menemukan bahwa itu dekat dengan tempat yang sering dia budidayakan. Mengapa mereka berjalan ke sana? Ketika dia berlatih di sana, dia sama sekali tidak melihat jejak perumahan di dekat sana. Lagi pula, Coiling Dragon Stream adalah tempat yang berbahaya, jadi biasanya tidak ada yang pergi ke sana. Ketika mereka berada sekitar 100 kaki dari tempat latihannya, Meng Wuya tiba-tiba berhenti, dan mengacungkan jarinya di depannya, lihat, itu di sana. Melihat ke atas, Kai yang hanya bisa menatap kosong. Berdiri di tempat dia biasanya berlatih, adalah seorang wanita. Dia berdiri di depan pohon 3 buah matahari, mengenakan gaun hijau muda. Anda tidak dapat melihat apa yang dia pikirkan, sepertinya dia sedang berpikir keras. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, dia berdiri di sana tidak bergerak, sementara gaunnya tertiup angin. Dia mengenakan kerudung, tidak membiarkan siapapun melihat penampilannya. Di dahinya tergantung batu permata biru berkilau, menonjolkan sifatnya yang elegan dan halus. Sosoknya terlihat lemah dan rapuh, seperti tidak bisa menahan hembusan angin, tapi itu adalah sosok yang anggun. Dalam sepasang matanya yang jernih adalah kenaifan, seperti dia adalah seorang anak yang belum tumbuh dewasa. Melihatnya, Kai yang memikirkan malam itu, kecantikan tidur di ranjangnya yang usang. Ini dia. Tatapan Kai yang tiba-tiba melunak. Kau mengenalinya. Meng Wuya segera menjadi waspada, karena murid kesayangannya telah memberitahunya dari mulutnya sendiri bahwa dia bahkan belum pernah berbicara dengan Kai yang sebelumnya. Tapi mengapa, ketika Kai yang tiba, mereka benar-benar saling mengenali? Kau ingin aku membantunya? Kai yang bertanya, menatap Meng Wuya. Ya. Meng Wuya mengangguk. Aku akan membantu. Di luar ekspektasi Bendahara Meng, Kai yang menyetujui permintaannya tanpa ragu sedikit pun. Sepertinya kata-kata persuasif dan himbauannya kepadanya melalui alasan, emosi, kekerasan, dan penyuapan tidak sepenuhnya tidak berguna. Dalam hati Meng Wuya, tanpa alasan perasaan yang luar biasa meledak, dan dia tiba-tiba menyesal meminta bantuan Kai Yang. Mengapa kamu setuju begitu mudah? Orang tua Meng dengan waspada bertanya. Bukankah kamu meminta bantuanku? Alisnya berkerut, Kai Yang menatap Meng Wuya. Orang tua ini mengubah sikap terlalu cepat. Aku memang ingin kamu membantuku, tetapi kamu setuju terlalu cepat untuk menyukaiku. Meng Wuya terus menggelengkan kepalanya, kamu harus memberiku penjelasan.
Lalu apakah kamu menginginkan bantuanku atau tidak? Kai Yang dengan tidak sabar bertanya. Tentu saja, tentu saja. Lalu apa yang kamu minta? Aku setuju, bukankah itu hal yang baik? Itu benar, dia menyetujuinya dengan mudah, bukankah itu hal yang baik? Mengapa dia merasa ada yang tidak beres? Meng Wuya tampak terganggu. Langkah demi langkah, Kai Yang berjalan ke depan. Suara langkah kakinya mengagetkan Xianing Chang yang sedang berpikir keras, dan pada saat dia sadar kembali, Kai Yang telah tiba di sisinya. Xianing Chang jelas bingung, dan menatap Kai Yang tidak tahu harus berbuat apa. Mau tak mau dia ketakutan, karena 2 kali mereka bertemu sebelumnya adalah pada malam hari, dan hal-hal memalukan telah terjadi. Bagaimana Xianing Chang bisa tetap tenang? Xia senior. Kai Yang menatapnya, mengapa kamu di sini? Aku datang ke sini untuk memeriksa buah-buahan untukmu. Karena Anda belum datang beberapa hari terakhir ini, saya takut orang lain mungkin telah mengambilnya. Dia segera menjawab. Melihat ke atas, Kai Yang melihat bahwa semua 3 buah mataharinya telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah yang ada di pohon terakhir yang akan matang. Ini adalah buahmu, aku telah memurnikannya menjadi pil keabadian. Saat Xianing Chang berbicara, dia mengeluarkan botol kecil dan menyerahkannya kepada Kai Yang. Mengambilnya, Kia yang menemukan 9 pil berguling-guling di dalam, dan mereka menyebarkan energi yang kaya. Itu sangat murni, mereka tidak memiliki kotoran sama sekali. Itu hanya bagaimana dia memperbaikinya menjadi pil. Senior tahu aku berlatih di sini. Kia yang bertanya dan mengangkat alisnya. Jika bukan ini masalahnya, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk menjaga reesannya buah? Xianing Chang menghindari tatapannya, aku tidak sengaja menemukannya. Orang malam itu benar-benar kamu. Kai Yang dengan ringan tersenyum, perasaan hangat menyebar dari hatinya ke seluruh tubuhnya. Bab 85. Apa yang spesial dari Xianing Chang malam di mana Kai Yang menerobos ke tahap elemen awal? Ada seorang wanita mengenakan kerudung yang menyerangnya selama terobosannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membunuhnya, tidak sampai saat terakhir itu, dia menemukan bahwa ini tidak benar-benar terjadi. Dia hanya ingin membantunya menerobos, kalau tidak dia tidak akan bisa memblokir serangan apapun dari wanita bercadar itu. Pada saat itu, Kai Yang sudah memiliki kecurigaan tentang identitas wanita itu, dan sekarang dia akhirnya bisa memastikan identitas wanita bercadar itu. Begitu dia melakukannya, hatinya dipenuhi dengan penghargaan untuk seniornya Xia. Sayangnya lelaki tua Meng melompat ke antara Kai Yang dan Xianing Chang, mengganggu momen manis mereka. Dan, seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya yang kecil, dia melindungi muridnya yang berharga. Dengan curiga, Kai Yang melihat ke arahnya, bertanya, kamu saling kenal? Sambil mendengus, Meng Wuya menunjukkan wajah penuh kebanggaan dan kebenaran, ini muridku. Murid Anda. Rahang Kai Yang hampir jatuh ke tanah saat matanya terus-menerus beralih antara Xianing Chang dan Meng Wuya dengan sangat tidak percaya. Dia tidak akan pernah berpikir, dia benar-benar tidak akan pernah memikirkannya, bahwa orang yang tidak bertanggung jawab seperti Bendahara Meng akan benar-benar menerima seorang murid. Ini tidak mungkin murid yang tidak disengaja atau palsu, kan? Kalian berdua saling kenal. Melirik ke samping, Meng Wuya bertanya pada Kai Yang. Kita tidak saling mengenal. Tanggapan Xianing Chang sangat jelas dan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Saat dia menjawab, dia juga bergerak untuk bersembunyi di belakang Meng Wuya, memposisikan tangannya dengan sikap defensif. Kai Yang menerima petunjuk itu dan tertawa kecil, itu tidak bisa dihitung sebagai saling mengenal. Hanya saja pada malam itu, kakak senior membantuku dengan masalah kecil. Meng Wuya mengangguk. Xianing Chang telah memberitahunya tentang masalah ini, dan jika bukan karena masalah malam itu, maka dia tidak akan mengetahui bahwa Kai Yang memiliki ki dunia tipe yang begitu murni. Bendahara Meng,
Jenis tugas apa yang kakak senior membutuhkan bantuanku? Bisakah Anda memberitahu saya? Dia bertanya dengan tatapan ingin tahu. Karena itu terkait dengan Xianing Chang, dia tidak akan menolak permintaan apapun tugasnya. Alih-alih menjawab, Meng Wuya menoleh ke murid kesayangannya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Daun telinga halus Xianing Chang tiba-tiba memerah, menurunkan matanya orang bisa melihat bulu matanya yang panjang bergetar. Hanya setelah beberapa saat dia dengan ragu-ragu menganggukkan kepalanya. Melihat tindakannya seperti ini, Meng Wuya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas putus asa, berhenti. Karena waktu terbatas, itu akan menjadi dia. Berdiri di samping, Kai yang mengamati proses tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, Meng Wuya tiba-tiba mulai berbicara dengan nada serius, Kai Yang, kamu harus tahu bahwa di bumi ini, ada tipe orang tertentu yang berbeda dari orang biasa. Orang-orang ini memiliki keterampilan dan kemampuan yang tidak mungkin dipahami oleh orang normal. Kai Yang hanya bisa menatap kosong sebelum menjawab dengan lembut, Bendahara Meng, Anda berbicara tentang orang-orang yang memiliki fisik khusus. Itu benar. Dia menjawab sambil menganggukkan kepalanya, orang-orang ini dilindungi oleh surga, dan merupakan anak-anak surga. Beberapa berbakat dalam kultivasi, yang lain dapat sembuh lebih cepat daripada yang lain, sementara fisik lainnya lebih cocok untuk bertarung. Ada berbagai jenis fisik, datang dalam segala bentuk dan bentuk, tetapi tidak peduli siapa itu, selama mereka memiliki fisik khusus, mereka menjadi sasaran kecemburuan orang lain. Hanya saja, mereka yang memiliki fisik khusus sangat langka, Anda bahkan mungkin tidak menemukan satu dari sejuta orang. Kai yang kecil, kamu sangat beruntung karena hari ini kamu cukup diberkati untuk melihat seseorang dengan fisik yang istimewa. Dalam keterkejutan, Kai yang melirik Xianing Chang yang saat ini bersembunyi di belakang Meng Wuya, jangan bilang itu kakak perempuan, hihi. Dengan wajah penuh kesombongan, Meng Wuya menyeringai dari hatinya, menganggukkan kepalanya dia menjawab, itu benar. Ning Chang berbeda dari orang biasa. Hati Kai yang naik turun. Tidak pernah dalam 1000 kali dia mengira kakak perempuan yang kecil dan mudah pemalu ini sebenarnya adalah seseorang yang memiliki fisik khusus. Apa yang spesial dari kakak perempuan? Kai yang tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Meng Wuya tidak menjawab, tetapi malah tenggelam dalam kontemplasi sambil bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya berkata, buah-buahan di pohon ini baru saja matang, jadi muridku yang terkasih, ubahlah menjadi pil. Xianing Chang berjalan ke pohon buah 3 matahari, dan dengan ringan memetik buah-buahan matang dari cabang-cabangnya. Kai yang tidak bertanya apa-apa, dia merasa semua pertanyaannya akan segera terjawab. Muridku, biarkan dia melihat beberapa kekuatanmu. Meng Wuya tertawa. Xianing Chang menganggukkan kepalanya lalu berjalan ke Kai Yang. Mengambil salah satu tangan giok putihnya, dia meletakkan buah-buahan di telapak tangannya. Tolong perhatikan saudara junior. Xianing Chang diam-diam menginstruksikannya, sebelum mengaktifkan World Ki-nya. Kai yang sangat terkejut. Ini karena saat dia mengaktifkan Ki dunianya, dia melihat bahwa dari dalam buah, keluarlah energi merah yang bersinar. Energi yang di dalam buah meledak. Sejak Kai yang mengolah taktik yang sejati, dia sangat sensitif terhadap energi yang. Saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan energi di dalam 3 buah matahari, yang meledak keluar dengan keras. Tapi, bagaimana ini terjadi? Energi yang berasal dari dalam buah berkumpul di depan Xianing Chang. Setelah semua energi telah diekstraksi dari buah-buahan, Kai yang menyaksikan saat mereka mengempis tanpa 1 ons yang Ki untuk dirasakan di dalamnya sebelum hancur menjadi angin. Proses ini semua terjadi dalam rentang 10 napas. Xianing Chang pindah lagi, satu tangan memegang energi yang diekstraksi, sementara tangan lainnya melakukan beberapa gerakan yang tidak diketahui di udara. Kemudian, yang Ki dari dalam Coiling Dragon Stream bergegas ke arahnya dalam satu aliran padat. Dengan gerakan tangannya,
Xia Ning Chang meraih ki itu dan menambahkan energi berwarna merah yang sudah kental dari buah-buahan. Seiring berjalannya waktu, kecepatan meraihnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena setiap genggam yang ki berasimilasi dengan energi merah dari buah-buahan di telapak tangannya. Meskipun semakin banyak energi yang dicurahkan, tidak hanya energi yang terakumulasi tidak berkembang, itu benar-benar berkurang ukurannya. Tetapi energi di dalam bola energi menjadi semakin kuat. Beberapa menit kemudian, Xia Ning Chang akhirnya berhenti merebut yang ki dari Coiling Dragon Stream. Dia kemudian menggunakan kedua tangannya untuk meremas bola energi. Kedua tangannya dengan cepat menggenggam dan ketika dia membuka kembali tangannya lagi, ada 3 pil merah cerah di telapak tangannya. Pilnya halus dan bulat, dengan kilau yang memikat, belum lagi bekas pilnya terlihat jelas. Menonton ini sudah lama menyebabkan Kai yang menatap kosong ke depan tanpa reaksi. Adegan yang telah dimainkan, selain menggunakan skill level puncak, tidak ada cara yang mungkin untuk menjelaskannya. Baru pada saat itulah Kai yang menyadari bagaimana kakak perempuannya mendapatkan sebotol pil itu. Mereka disempurnakan olehnya sedemikian rupa. Tapi, bukankah itu terlalu mudah dan sederhana? Master penerimaan awalnya langka, dan seiring dengan penyempurnaan pil yang berhasil, akan selalu ada banyak kegagalan. Belum lagi ketika resipien menguasai pil, mereka membutuhkan penggunaan alat khusus, contohnya tungku, api, DLL. Tapi kakak perempuan Xia hanya menggunakan tangannya, dan selain buah 3 matahari, dia tidak menggunakan bahan lain, namun dia dengan mudah membuat ketiga pil itu. Untukmu. Menempatkan tangannya di depan Kaiyang, dia menawarkan pil itu padanya. Mengambil napas dalam-dalam, Kaiyang menenangkan hatinya yang bingung sebelum mengambil pil darinya. Kemudian dia dengan hati-hati memeriksa setiap pil dan menemukan bahwa setiap pil mengandung yang ki yang jauh lebih kaya dan lebih padat daripada buah aslinya. Lagi pula, ketika Xia Ning Chang memurnikan pil, dia juga menambahkan yang ki dari Coiling Dragon Stream. Kakak senior, jika Anda mulai memurnikan pil, maka penjual saat ini tidak akan memiliki pelanggan yang tersisa. Kai yang berkata sambil memaksakan senyum pahit. Belum pernah dia melihat seseorang menyederhanakan penyempurnaan pil sedemikian rupa. Bab 86 Tubuh Pil Roh Kudus. Saya khawatir bahkan para ahli pil terkenal itu tidak akan memiliki kemampuan seperti Xia Ning Chang. Tubuh khusus apa yang kamu miliki kakak perempuan? Kai yang bertanya. Meng Wu yang menjawab, tubuh pil Roh Kudus. Digunakan untuk membuat pil. Tidak buruk. Meng Wu yang menganggukkan kepalanya, fisik ini sangat unik. Bagi orang-orang yang memiliki tubuh pil Roh Kudus, mereka dapat membuat pil tanpa efek samping atau reaksi apapun. Anda harus tahu bahwa semua obat mengandung sepertiga racun, dan meskipun mereka dapat meningkatkan kekuatan seorang praktisi, manfaat yang dapat mereka berikan terbatas. Tetapi untuk pil yang dibuat menggunakan tubuh pil Roh Kudus, tubuh mampu menyaring racun. Sampai sekarang, kakak perempuanmu hanya berkultivasi selama 5 tahun, hari ini dia berada di batas pemisahan dan reuni, dan jika aku tidak sengaja menekan kemampuannya, maka aku yakin dia sudah mencapai batas elemen yang sebenarnya. Kai yang tercengang, dalam periode 5 tahun, dia sudah berkultivasi ke batas pemisahan dan reuni. Xie Hongchen juga hanya tahap ini, tetapi berapa tahun yang dibutuhkannya? Seharusnya sekitar 10 tahun. Belum lagi kakak perempuan senior telah melakukan ini di bawah penindasan, jadi jika dia tidak ditekan, bukankah dia akan lebih kuat dari Suyan? Kai yang malu setengah mati, karena bakatnya memucat dibandingkan dengan orang di depannya. Saya hanyalah sesuatu di tanah, menatap sesuatu di langit. Orang ini adalah jenius nomor 1 di seluruh Sky Tower. Tetapi agar Xia Ning Chang memiliki pertumbuhan yang begitu cepat, Anda tidak bisa melupakan sejumlah besar bantuan yang dia terima dari pil kultivasi. Meng Wu ya terus berbicara, tidak hanya ada keuntungan pada tubuh pil Roh Kudus, jika Anda mengolahnya dengan keterampilan yang sesuai, maka, selama mereka memiliki energi,
seseorang akan dapat memperbaiki apapun di bawah langit. Ambil ki di udara misalnya, selama murid saya mau, dia juga bisa memperbaikinya menjadi pil. Selama memiliki energi, apapun di bawah langit dapat disempurnakan menjadi pil. Karena energi di bumi dan langit dapat disempurnakan, maka Anda tidak perlu membicarakan buah 3 matahari. Yang dapat melihat bahwa di masa depan, Sia senior ini akan menjadi master alkemis terbaik di seluruh dunia. Terlahir dengan tipe tubuh seperti ini, tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Kali ini, agar dia bisa menembus batas berikutnya, dia perlu memperbaiki dan membentuk sesuatu di dalam tubuhnya. Adapun hal ini, dia tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi itu sebabnya kamu membutuhkan bantuanku. Yang bertanya. Meng Wu yang mengangguk. Jenis apa? 9 kristal embun yin. Hal-hal ini sangat membantu mereka yang berada di batas elemen sejati. Jadi jika dia bisa memperbaiki dan membentuk benda ini, maka itu akan membantu untuk mencegah apapun menghalangi kultivasinya. Untuk beralih dari batas pemisahan dan reuni ke batas elemen sejati, seseorang harus mengubah ki dunia mereka menjadi ki sejati, yang jauh lebih murni dan kuat. Ini juga merupakan proses yang harus dilakukan oleh semua praktisi, dan jika proses ini disertai dengan beberapa harta berharga, maka ki sejati yang diubah akan lebih kuat dari biasanya. 9 kristal embun yin ini, jelas merupakan harta yang sangat berharga dan jelas merupakan salah satu harta terbaik. 9 kristal embun yin secara alami adalah esensi roh, dan mendapatkannya sangat sulit. Dan jika digunakan oleh orang yang tidak cocok, maka akan langsung meleleh dan menghilang. Hanya mereka yang mengolah yang ki, yang bisa mengendalikan mereka. Belum lagi kemurnian yang world ki mereka harus mencapai tingkat tertentu. Itu juga alasan mengapa kami membutuhkan bantuanmu. Hal-hal persis apa yang harus saya lakukan? Yang bertanya. Tiba-tiba Meng Wu yang menjadi sangat tidak sabar, mengapa kamu meminta begitu banyak? Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Yang menjepit pangkal hidungnya, dan bertanya-tanya mengapa lelaki tua Meng menjadi semarah ini. Di mana benda ini? Kapan kita akan pergi untuk mengambilnya? Itu di Gunung Angin Hitam. Di sana, beberapa 9 yin telah berkumpul. Dan hanya pada tanggal 7 Juli, 9 yin ki akan benar-benar berkumpul, dan hanya dengan begitu Anda dapat mengambil kembali yin ki-nya. Maka tidak ada banyak waktu tersisa. Yang merenung sambil menghitung, hanya ada 10 hari sampai 7 Juli. Jika Anda perlu memasuki pegunungan angin hitam, maka perjalanan juga akan memakan waktu. Jadi, jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka aku ingin bergegas sekarang. Kalau tidak, kita harus menunggu 1 tahun lagi untuk itu. Meng Wu ya berbicara dengan sungguh-sungguh. Aku bisa berangkat kapan saja. Yang tersenyum. Kalau begitu datanglah ke aula kontribusi untuk menemukanku dalam 2 hari, karena aku masih perlu menyiapkan beberapa hal. Meng Wu ya menjawab dengan hangat. Oke, kalau begitu kita akan bertemu dalam waktu 2 hari. Dengan tanggal yang ditentukan, kedua belah pihak bertemu 2 hari kemudian di aula kontribusi dan pergi. Melihat punggungnya yang surut, Meng Wu ya menghela nafas kecil, ekspresinya anehnya aneh. Anda tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan hanya setelah beberapa saat dia berbicara, murid saya, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Pakaian Xianing Chang berkibar saat dia menganggukkan kepalanya, Meng Wu yang melanjutkan, jika Anda benar-benar tidak dapat memperbaiki 9 kristal embun yin, Anda masih dapat melakukan terobosan, hanya saja kekuatan masa depan Anda akan sedikit lebih lemah. Xianing Chang tertawa ringan, tapi, jika saya ingin membantu Master, bukankah lebih baik dengan True Qi yang lebih murni? Tuan Anda menyelamatkan saya dan membesarkan saya, murid juga ingin membantu Anda. Tetapi, kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Alasan penundaan 2 hari, adalah karena Meng Wu ya ingin Xianing Chang memikirkannya lagi. Tersipu, Xianing Chang menjawab, bukan apa-apa, aku benar-benar tidak membencinya.
Meng Wuya menghela nafas dengan sadar, kami mengambil keuntungan dari anak itu. Memikirkan sikap acuh tak acuh Kaiyang, Meng Wuya menjadi sangat benci hingga giginya mulai gatal. Anda hanya tahu bahwa Anda di sini untuk membantu dengan bantuan, tetapi Anda tidak tahu seberapa banyak Anda akan dimanfaatkan. Dengan segala cara, percikan tidak boleh dibuat atau terbang. Pada akhirnya, tempat kecil ini bukanlah sesuatu di mana muridnya akan menetap. Meng Wuya khawatir dengan cemas, ususnya diikat menjadi simpul. Kaiyang tidak kembali ke rumah kayu Suyan, melainkan kembali ke gubuk kayunya yang terpencil, yang sudah beberapa hari tidak ia kunjungi. Meskipun sudah cukup lama sejak terakhir kali dia berada di sini, itu masih bersih dan rapi seperti sebelumnya. Bahkan setitik debu pun tidak terlihat. Dia bertanya-tanya siapa orang itu, yang sedang merapikan gubuknya. Meskipun Bendahara Meng sangat samar, Kaiyang masih tahu detail singkat tentang kemana dia pergi, dan apa yang perlu dia lakukan. Karena itu adalah tempat di mana 9 yin berkumpul, maka yin qi akan sangat padat. Dan yang qi-nya adalah kutukan sempurna dari yin qi, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja kultivasinya saat ini terlalu rendah, jadi dia perlu menimbun yang liquid, jadi dia tidak akan terlalu menderita dalam pertempuran yang berlarut-larut. Itu hanya kebetulan, bahwa Xia seniornya telah memurnikan semua buah 3 matahari menjadi pil, yang merupakan pengisian yang baik untuk yang liquid drops-nya. 4 pohon buah 3 matahari, setiap pohon menumbuhkan 3 buah, dengan total 12 pil merah cerah. Dan setiap pil memungkinkannya untuk membentuk 3 tetes yang liquid, jadi dia telah memadatkan total 36 yang drops. Tetesan ini, baik digunakan atau tidak dalam pertempuran, atau digunakan untuk bertahan melawan yin qi, akan sangat membantu. Ini adalah hal-hal yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Dengan menghabiskan 1 hari penuh, Kaiyang akhirnya berhasil memurnikan ke-12 pil dan memadatkan yang liquid drops. Ketika dia memadatkannya, dia tidak hanya memadatkan 36 tetes, tetapi juga 4 tetes tambahan untuk total 40 tetes. Jika Anda menambahkan drop yang sudah dia miliki di dalam diantiannya, maka dia memiliki cukup haul. Kali ini, dia akhirnya memiliki beberapa keuntungan. Ketika dia telah memadatkan dan memurnikan semua tetes cair yang dan pil, Kaiyang mengetahui bahwa dia telah menembus elemen awal tahap keempat. Terobosan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, tetapi terobosan itu sangat cair, seperti air, tanpa dia merasakan sesuatu yang khusus. Memikirkannya, Kaiyang sampai pada kesimpulan, bahwa itu mungkin karena sejumlah besar pil kultivasi yang dia makan beberapa hari terakhir ini, diikuti oleh 12 pil yang. Konvergensi energi dalam jumlah besar ini, memungkinkannya untuk melakukan terobosan bukanlah sesuatu yang tak terbayangkan. Bab 87 di pagi hari kedua, berdiri di depan gerbang aula sumbangan, Kaiyang mengetuk pintu dengan lembut. Setelah beberapa saat, pintu depan terbuka, dan Xia Ning Chang keluar dari dalam. Dari bahunya tergantung sebuah paket panjang lengan, berisi banyak hal. Adik laki-laki kamu datang. Xia Ning Chang menyambutnya dengan suara lembut. Kaiyang mengangguk, di mana Bendahara Meng? Kemarin dia tiba-tiba kambuh dari penyakit lamanya, dia pergi untuk sembuh, jadi dia tidak bisa ikut dengan kita. Xia Ning Chang menjelaskan, sepasang matanya berkedip tanpa henti, 2 baris bulu mata bergetar seperti kipas mini. Kaiyang menatapnya dengan curiga, dan mata Xia Ning Chang berkilat panik. Apakah kita perlu menunggunya? Meskipun Kaiyang sudah menebak apa yang terjadi, dia tidak mengungkapkan apapun. Tidak perlu, aku tahu lokasi tempat itu dan waktu hampir habis. Guru berkata bahwa kita tidak perlu menunggunya. Melihat Kaiyang tidak bertanya lebih jauh, Xia Ning Chang menenangkan hatinya. Baiklah kalau begitu. Kaiyang sedikit ragu sebelum menurut. Kali ini aku akan merepotkan adik laki-laki. Xia Ning Chang berkata dalam satu napas. Kakak perempuan terlalu sopan. Kaiyang menunjukkan senyum tipis. Dengan cepat,
kedua orang itu meninggalkan aula kontribusi. Di ruang dalam aula kontribusi, Bendahara Meng saat ini sedang tidur. Di atas meja terbentang piring-piring berbagai hidangan lezat, serta beberapa pot anggur. Sepertinya Bendahara Meng tertidur setelah minum anggur yang enak. Hidangan di atas meja dibuat oleh Xia Ning Chang, tetapi masing-masing memiliki bumbu khusus. Bumbu ini disempurnakan menggunakan tubuh pil Roh Kudusnya. Tingkat obat ini bahkan tidak bisa ditentang oleh seseorang di level Meng Wuya. Adapun durasi tidurnya, itu harus berlangsung selama beberapa hari. Meng Wuya sepanjang hidupnya selalu cerdik dan tidak akan pernah menyangka bahwa suatu hari nanti dia akan jatuh ke tangan murid kesayangannya sendiri. Diperkirakan pada saat Meng Wuya bangun, semuanya sudah terjadi. Kai Yang dan Xia Ning Chang tiba di desa Black Plum, di mana mereka membeli 2 kuda, dan beberapa kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan untuk perjalanan panjang ke depan. Saat berbelanja, Kai Yang juga menanyakan lokasi tujuan mereka. Menurut Xia Ning Chang, tujuan mereka sekitar 9-10 hari dari desa Black Plum. Mereka harus menyeberang ke Black Wind Mountain. Meskipun perjalanannya akan panjang, mereka punya banyak waktu. Tak lama setelah keduanya meninggalkan desa, berita tentang mereka disampaikan ke telinga Xie Hongchen. Sejak hari dia melihat Su Yan dan Kai yang menjadi intim di penjara hutan, Xie Hongchen telah minum anggur dalam jumlah besar selama beberapa hari dengan frustrasi. Dia akhirnya kembali ke kehidupan normalnya kemarin. Setelah memikirkannya dengan jelas, dia berpikir bahwa itu seharusnya tidak persis seperti yang dia lihat. Temperamen Su Yan adalah salah satu yang sangat jelas dari Xie Hongchen. Dengan kesombongan dan kekuatannya, bagaimana dia bisa akrab dengan sampah seperti Kai Yang? Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak memiliki kesamaan, dan mungkin belum pernah bertemu sebelum kejadian di penjara hutan, jadi pada dasarnya mereka adalah orang asing. Setelah memikirkannya, Xie Hongchen sampai pada kesimpulan bahwa Su Yan dan Kai yang bertindak hari itu. Pada saat itu, karena rasa iri dan benci yang membuat darahnya mendidih dan mengaburkan pikirannya, dia tidak dapat berpikir jernih. Tapi setelah memikirkannya, semangat Xie Hongchen sangat pulih. Kemarin ketika melihat Su Yan menampilkan kecantikan dan keanggunan yang sama seperti biasanya, dia tidak lagi gila dan tidak kehilangan kendali dirinya seperti yang dia alami hari itu. Meskipun itu adalah berita ledakan dari Su Yan, setelah wahyu ini, simpul di hati Xie Hongchen menghilang. Selama Su Yan belum diperoleh oleh pria lain, maka cepat atau lambat dia akan menjadi miliknya. Xie Hongchen sangat percaya diri tentang hal itu. Bagaimanapun, dia adalah murid laki-laki Sky Tower yang paling menonjol, dan Su Yan adalah murid perempuan yang paling menonjol. Persatuan mereka berdua, secara alami adalah satu yang semua orang tua ingin lihat. Pagi-pagi sekali, Xie Hongchen dengan hati-hati bersiap, karena dia ingin pergi dan melihat Su Yan nanti di Black Wind Trail. Tetapi ketika dia baru saja akan keluar, seorang murid disiplin tiba-tiba berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa, dengan wajah memerah. Dia berkata, "Kakak Xie, saya baru saja melihat Kai yang meninggalkan menara langit beberapa saat yang lalu." Xie Hongchen mendengarkan ini dan dengan cerdas bertanya, "Apakah dia pergi sendirian?" "Tidak, dia pergi dengan seorang murid Dark Hall bernama Xie Ning Chang." Murid disiplin itu menjawab. Xia Ning Chang. Xie Hongchen menyipitkan matanya, "Aku mengenalnya. Kekuatannya sama denganku, tapi dia bukan murid inti. Wanita ini cukup aneh. Kemana mereka pergi?" Xie Hongchen, pada saat itu, memiliki tatapan gila di matanya. "Tuhan kasihanilah, limbah itu benar-benar meninggalkan menara pada saat seperti itu, seolah-olah dia meminta untuk dibunuh. Ini hanya solusi untuk menyelesaikan kebencian di hati saya. Saya tidak tahu tujuan mereka, tetapi jelas itu pasti jauh, karena mereka membeli 2 kuda di desa Black Plum." Sejauh itu, Xie Hongchen mengangkat alisnya. "Oke, bagus, bagus." Xie Hongchen tiba-tiba berbalik, dan dengan wajah bengkok, berkata,
cari beberapa murid yang kekuatannya setidaknya pada batas pemisahan dan reuni untuk menemani saya dalam perjalanan. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Hihi, apa yang ingin saya lakukan? Saya tidak cukup jelas. Apakah Anda ingin bertanya lagi? Fitur wajah Xie Hongchen terdistorsi. Dia ingin mengejar saingannya untuk menyingkirkan Kai Yang sambil menjaga Xianing Chang dalam kegelapan. Lagi pula, jika berita ini bocor, konsekuensinya tidak akan menjadi lelucon. Saudaraku, ini tidak pantas. Wajah murid disiplin itu menjadi pucat, karena Kai Yang hanyalah murid percobaan tahap elemen awal, jadi bahkan jika dia mati di luar sekolah, tidak ada yang peduli. Tapi murid Dark Hall itu, Xianing Chang, berbeda. Latar belakangnya tidak jelas, tetapi karena dia telah mencapai batas pemisahan dan reuni dengan kekuatan, dia jelas bukan orang yang tidak penting. Jika dia mati dan Sky Tower mulai menyelidiki, maka saudara-saudara yang berpartisipasi akan dikejar dan tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Sky Tower. Aku menyuruhmu pergi mencari beberapa orang, jadi untuk apa kamu masih berdiri di sini? Xie Hongchen berkata dengan tidak sabar, apakah Anda ingin saya pergi dan secara pribadi menemukan mereka? Karena kecemburuan Xie Hongchen telah dirasuki, dia tidak bisa mempertahankan ketenangan pikirannya yang semula. Dia hanya memiliki ide tentang membunuh Kai Yang sekarang. Saudaraku, setelah masalah sebelumnya, Grand Elder dengan tegas memerintahkan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk melawan Kai Yang. Apakah Anda lupa peringatan penatua? Mendengar pengingat ini menyebabkan Xie Hongchen mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Itu benar, terakhir kali, Grand Elder tiba-tiba mengumumkan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membuat masalah bagi Kai Yang untuk waktu yang singkat. Instruksi ini telah membuat semua orang bingung. Namun Xie Hongchen tidak mempedulikannya, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan yang begitu baik berlalu dengan sia-sia. Itu adalah kesempatan yang bagus, apakah dia benar-benar harus melihatnya lewat? Jika dia tidak membunuh Kai Yang kali ini, maka dia harus menunggu sampai Tuhan tahu kapan. Apa yang akan dia lakukan nanti jika dia memilih untuk tetap berada di dalam Sky Tower dan menolak untuk pergi? Dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Murid disiplin memikirkan sesuatu dan berkata dengan senyum licik, Saudara Xie, kita tidak bisa terlibat, tetapi orang lain mungkin ingin terlibat. Saya pikir banyak orang akan bersedia mengambil kesempatan ini jika mereka mengetahuinya. Apa maksudmu? Xie Hongchen menyipitkan matanya dan bertanya. Dikatakan bahwa wakil kepala golongan darah Long Zaitian telah menanyakan tentang berita tentang Kai Yang bulan lalu. Long Zaitian, Xie Hongchen, secara alami mengenalnya karena dia adalah orang yang populer di golongan darah, dan kekuatannya juga berada di batas kenaikan abadi. Tapi cucunya tidak begitu luar biasa, tahun ini dia mungkin hanya berada di batas pemurnian Qi. Xie Hongchen bingung, mengapa Long Zaitian bertanya-tanya tentang Kai Yang. Orang itu hanya bisa menghela nafas putus asa. Long Zaitian telah mengejar Hu Mei'er, gadis penggoda itu, untuk cucunya dan telah menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Tetapi hubungan antara Kai Yang dan Hu Mei'er tidak jelas, jadi Long Zaitian berkata bahwa Kai Yang harus mati. Mengajarinya konsekuensi memiliki ide tentang menyentuh wanita orang lain. Hu Mei'er. Dalam benak Xie Hongchen, seorang wanita berpayudara besar muncul, dengan pantat melengkung ke atas, dan sosok gadis muda yang menawan. Napasnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Gadis penggoda itu hebat dalam merangsang orang, dan hampir setiap murid dari 3 sekolah telah mendengar tentang dia. Xie Hongchen juga pernah melihatnya sekali. Sampah itu benar-benar bukan orang yang baik. Dia tiba-tiba memiliki hubungan dengan gadis yang menggoda itu. Meskipun kata-kata lurus keluar dari mulut Xie Hongchen, di dalam hatinya dia sebenarnya mengutuk dengan marah. Setelah berpikir beberapa saat, dia dengan ragu menyatakan, ada yang tidak beres. Berita sedetail itu, dari mana Anda mendapatkannya?
Bahkan jika Long Zaitian ingin mengambil nyawa Kai Yang, dia tidak akan mengumumkannya secara luas. Jika itu diketahui secara luas, bukankah itu akan memperingatkan musuhnya? Jika Kai Yang tahu tentang ini, apakah dia masih memiliki keberanian untuk meninggalkan Sky Tower? Kulit murid disiplin itu sedikit berubah saat dia tahu detailnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Katakan padaku. Xie Hongchen memerintahkannya dengan tegas. Ya. Murid disiplin dengan putus asa berkata, beberapa hari yang lalu ketika saya berada di rumah hujan angin musim semi di desa Black Plum Minum, Long Zaitian kebetulan berada di kamar sebelah. Jadi saya mendengarkan diskusinya dengan wanita di kamar sebelah. Rumah hujan angin musim semi. Xie Hongchen memandang orang itu dengan pandangan tidak senang dengan satu mata. Dia tidak mungkin berada di sana hanya untuk minum. Orang itu buru-buru melanjutkan, Saudara Xie, jika Long Zaitian tahu tentang berita ini, dia tidak akan melepaskan Kai Yang dengan mudah, dan kita tidak perlu mengotori tangan kita. Long Zaitian pada dasarnya bernafsu, jika kita mengatakan ini padanya, dia akan tahu bahwa Kai Yang memiliki seorang wanita cantik di sisinya, bagaimana menurutmu dia akan bereaksi? Xie Hongchen bersinar dan dia dengan dingin tersenyum sebelum memuji muridnya, rencana yang cerdik. Tindakan membunuh dengan pisau pinjaman ini, adalah rencana yang bagus. Sedikit ragu-ragu, dia kemudian berkata, karena Long Zaitian ingin mencarinya, sampaikan berita ini kepadanya, tetapi masalah ini harus dirahasiakan. Jangan mengungkapkan apapun yang mengekspos Anda. Untuk Long Zaitian sama sekali tidak boleh tahu bahwa berita ini disampaikan oleh kami. Juga beritahu dia bahwa betina dengan Kai yang berkultivasi di batas pemisahan dan reuni, jadi dia tidak mencoba menangkap ayam itu, tetapi kehilangan nasi yang dia pancing. Ya, kata orang itu sebelum segera pergi. Kai Yang, kali ini mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari kematian. Sayang sekali. Xia Ningchang memakai kerudung sepanjang hari, dan meskipun dia belum pernah melihat penampilannya, Xie Hongchen hampir yakin bahwa dia adalah wanita yang luar biasa cantik. Jika wanita seperti itu jatuh ke tangan Long Zaitian, nasibnya lebih dari pasti. Pada saat itu, Xie Hongchen agak iri dengan keberuntungan Long Zaitian. Paviliun Menara Langit, aula disiplin mulai mereka semua mulai membuat masalah. Seseorang di desa Black Plum juga membuat masalah. Setelah Kai Yang dan Xia Ningchang berangkat dengan menunggang kuda, sekelompok orang keluar dari persembunyiannya. Wajah pemimpin itu dingin, dan setelah menatap punggung Kai Yang, dia bertanya, apakah Anda melihat dengan jelas, apakah orang itu Kai Yang? Sangat. Saya melihat dengan jelas Saudara Nulang, dia adalah Kai Yang tanpa keraguan. Sebelumnya kami dipukuli olehnya. Setelah ini Cheng Xiaofeng pergi mencari Saudara Nu Tao. Dia mengatakan dia akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Jadi mereka pergi ke Black Wind Trade suatu hari dan tidak pernah kembali. Kulit Nulang menjadi kabur, dia melambaikan tangannya berkata, beli beberapa kuda, kita harus mengikuti mereka. Aku harus tahu keberadaan adik laki-lakiku, dan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Nu Tao dan Cheng Xiaofeng telah hilang selama lebih dari 1 bulan sekarang. Nulang telah mencari mereka kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya, dan selama pertanyaannya nama Kai yang muncul beberapa kali. Dia tidak tahu situasi sebenarnya, tetapi dia harus mengejar Kai yang untuk menanyakannya. Jika adik laki-lakinya mati di tangannya, sebagai kakak laki-laki dia harus membalas dendam untuk adik laki-lakinya. Itu adalah kesempatan yang bagus, apakah dia benar-benar harus melihatnya lewat? Jika dia tidak membunuh Kai yang kali ini, maka dia harus menunggu sampai Tuhan tahu kapan. Apa yang akan dia lakukan nanti jika dia memilih untuk tetap berada di dalam Sky Tower dan menolak untuk pergi? Dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Murid disiplin memikirkan sesuatu dan berkata dengan senyum licik, Saudara Xie, kita tidak bisa terlibat, tetapi orang lain mungkin ingin terlibat.
Saya pikir banyak orang akan bersedia mengambil kesempatan ini jika mereka mengetahuinya. Apa maksudmu? Xie Hongchen menyipitkan matanya dan bertanya. Dikatakan bahwa wakil kepala golongan darah Long Zaitian telah menanyakan tentang berita tentang Kai yang bulan lalu. Long Zaitian, Xie Hongchen secara alami mengenalnya karena dia adalah orang yang populer di golongan darah dan kekuatannya juga berada di batas kenaikan abadi. Tapi cucunya tidak begitu luar biasa, tahun ini dia mungkin hanya berada di batas pemurnian Qi. Xie Hongchen bingung, mengapa Long Zaitian bertanya-tanya tentang Kai Yang. Orang itu hanya bisa menghela nafas putus asa. Long Zaitian telah mengejar Hu Mei'er, gadis penggoda itu, untuk cucunya dan telah menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Tetapi hubungan antara Kai Yang dan Hu Mei'er tidak jelas, jadi Long Zaitian berkata bahwa Kai Yang harus mati. Mengajarinya konsekuensi memiliki ide tentang menyentuh wanita orang lain. Hu Mei'er. Dalam benak Xie Hongchen, seorang wanita berpayudara besar muncul, dengan pantat melengkung ke atas, dan sosok gadis muda yang menawan. Napasnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Gadis penggoda itu hebat dalam merangsang orang, dan hampir setiap murid dari 3 sekolah telah mendengar tentang dia. Xie Hongchen juga pernah melihatnya sekali. Sampah itu benar-benar bukan orang yang baik. Dia tiba-tiba memiliki hubungan dengan gadis yang menggoda itu. Meskipun kata-kata lurus keluar dari mulut Xie Hongchen, di dalam hatinya dia sebenarnya mengutuk dengan marah. Setelah berpikir beberapa saat, dia dengan ragu menyatakan, ada yang tidak beres. Berita sedetail itu, dari mana Anda mendapatkannya? Bahkan jika Long Zaitian ingin mengambil nyawa Kai Yang, dia tidak akan mengumumkannya secara luas. Jika itu diketahui secara luas, bukankah itu akan memperingatkan musuhnya? Jika Kai Yang tahu tentang ini, apakah dia masih memiliki keberanian untuk meninggalkan Sky Tower? Kulit murid disiplin itu sedikit berubah saat dia tahu detailnya, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Katakan padaku. Xie Hongchen memerintahkannya dengan tegas. Ya. Murid disiplin dengan putus asa berkata, beberapa hari yang lalu ketika saya berada di rumah hujan angin musim semi di desa Black Plum Minum, Long Zaitian kebetulan berada di kamar sebelah. Jadi saya mendengarkan diskusinya dengan wanita di kamar sebelah. Rumah hujan angin musim semi. Xie Hongchen memandang orang itu dengan pandangan tidak senang dengan satu mata. Dia tidak mungkin berada di sana hanya untuk minum. Orang itu buru-buru melanjutkan, Saudara Xie, jika Long Zaitian tahu tentang berita ini, dia tidak akan melepaskan Kai Yang dengan mudah, dan kita tidak perlu mengotori tangan kita. Long Zaitian pada dasarnya bernafsu, jika kita mengatakan ini padanya, dia akan tahu bahwa Kai Yang memiliki seorang wanita cantik di sisinya, bagaimana menurutmu dia akan bereaksi? Xie Hongchen bersinar dan dia dengan dingin tersenyum sebelum memuji muridnya, rencana yang cerdik. Tindakan membunuh dengan pisau pinjaman ini, adalah rencana yang bagus. Sedikit ragu-ragu, dia kemudian berkata, karena Long Zaitian ingin mencarinya, sampaikan berita ini kepadanya, tetapi masalah ini harus dirahasiakan. Jangan mengungkapkan apapun yang mengekspos Anda. Untuk Long Zaitian sama sekali tidak boleh tahu bahwa berita ini disampaikan oleh kami. Juga beritahu dia bahwa betina dengan Kai yang berkultivasi di batas pemisahan dan reuni, jadi dia tidak mencoba menangkap ayam itu, tetapi kehilangan nasi yang dia pancing. Ya, kata orang itu sebelum segera pergi. Kai Yang, kali ini mari kita lihat bagaimana kamu lolos dari kematian. Sayang sekali. Xia Ningchang memakai kerudung sepanjang hari, dan meskipun dia belum pernah melihat penampilannya, Xie Hongchen hampir yakin bahwa dia adalah wanita yang luar biasa cantik. Jika wanita seperti itu jatuh ke tangan Long Zaitian, nasibnya lebih dari pasti. Pada saat itu, Xie Hongchen agak iri dengan keberuntungan Long Zaitian. Paviliun Menara Langit, aula disiplin mulai mereka semua mulai membuat masalah, seseorang di desa Black Plum juga membuat masalah.
Setelah Kai Yang dan Xia Ning Chang berangkat dengan menunggang kuda, sekelompok orang keluar dari persembunyiannya. Wajah pemimpin itu dingin, dan setelah menatap punggung Kai Yang, dia bertanya, "Apakah Anda melihat dengan jelas? Apakah orang itu Kai Yang?" "Sangat. Saya melihat dengan jelas saudara Nulang, dia adalah Kai Yang tanpa keraguan. Sebelumnya kami dipukuli olehnya, setelah ini Cheng Xiaofeng pergi mencari saudara Nutao. Dia mengatakan dia akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Jadi mereka pergi ke Black Wind Trade suatu hari dan tidak pernah kembali." Kulit Nulang menjadi kabur, dia melambaikan tangannya berkata, "Beli beberapa kuda, kita harus mengikuti mereka. Aku harus tahu keberadaan adik laki-lakiku, dan apakah dia masih hidup atau sudah mati." Nutao dan Cheng Xiaofeng telah hilang selama lebih dari 1 bulan sekarang. Nulang telah mencari mereka kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya, dan selama pertanyaannya nama Kai Yang muncul beberapa kali. Dia tidak tahu situasi sebenarnya, tetapi dia harus mengejar Kai Yang untuk menanyakannya. Jika adik laki-lakinya mati di tangannya, sebagai kakak laki-laki dia harus membalas dendam untuk adik laki-lakinya. Bab 88 Kelompok orang Nulang, dengan dia sebagai pemimpin, bersiap untuk berangkat. Karena dia baru saja menembus ke tahap transformasi Ki, World Ki-nya belum stabil. Untuk praktisi bela diri pada tingkat ini, mereka yang paling mudah gelisah oleh jenis kebingungan emosi yang berjatuhan melalui mereka, tidak terkecuali Nulang. 7 hingga 8 orang yang tersisa hanya pada tahap tubuh yang marah, dengan beberapa pada tahap elemen awal, tetapi secara keseluruhan mereka tidak terlalu tinggi dalam kultivasi mereka. Hanya jumlah mereka yang hebat. Adapun budidaya Kai Yang, Nulang tentu saja tahu, jadi dia tidak benar-benar menaruhnya di matanya. Hanya wanita di sebelah Kai Yang yang tampaknya tidak mudah terprovokasi. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, wanita ini sepertinya tidak terlalu kuat. Melihatnya, usianya tampaknya tidak terlalu tua, dan dia tampaknya bukan murid menara langit terkenal yang pernah dia dengar atau ketahui. Juga, jika kekuatannya benar-benar tinggi, mengapa dia perlu membeli kuda untuk bepergian? Setelah Anda mencapai tahap kultivasi tertentu, hanya dengan mengandalkan kaki Anda akan berkali-kali lebih cepat daripada kuda. Lel, monster serius, menganalisisnya, kekhawatiran Nulang menghilang. Tanpa sepengetahuannya, alasan mengapa Xia Ning Chang membeli kuda-kuda itu, adalah karena perhatiannya pada Kai Yang. Lagi pula, Kai Yang baru berada di elemen awal tahap keempat, jadi seberapa cepat kakinya. Kelompok murid dari Storm House ini mulai mengikuti jejak kuku mereka, sambil bersembunyi di semak-semak dan bayangan. Saat Kai Yang dan Xia Ning Chang mendesak kuda mereka, mereka tidak tahu bahwa dua kelompok telah mengikuti dan menjebak mereka dalam formasi penjepit. Tidak hanya itu, kedua kelompok memendam niat jahat. Meskipun kultivasi Xia Ning Chang tidak buruk, dia masih belum mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan akal ilahinya. Ini menyebabkan dia tidak dapat merasakan semua hal yang terjadi di daerah sekitarnya. Karena keduanya bergegas dalam perjalanan mereka tidak benar-benar mengatakan apapun satu sama lain. Dengan Xia Ning Chang memimpin di depan dan Kai yang mengikuti di belakang, keduanya menunggang kuda mereka dalam garis lurus. Baru pada malam hari, kedua orang itu menemukan sumber air untuk bermalam. Duduk di dekat api unggun dalam lingkaran, mereka memakan makanan yang mereka beli dari desa Black Bloom. Dari hanya 1 hari bersama, Kai Yang menjadi sangat akrab dengan sifat kakak perempuan ini. Dia pemalu dan dia ketika berbicara telinganya menjadi merah. Dia juga selalu berbicara dengan lembut, selembut angin, seolah-olah itu wajar baginya. Karena sifatnya, Kai Yang tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya, untuk menghindari menakut-nakuti pihak lawan. Sejak dia memahami karakter kerangka emas misterius, dan memperoleh pemahaman tentang keterampilan bela diri mistis, dia menemukan bahwa taktik yang sejati telah berubah. Saat ini, True yang taktik Sky yang dapat menyerap yang Qi, dan kemudian memadatkannya menjadi yang liquid. Tapi sekarang,
tidak memiliki lingkungan yang, ia dapat berlatih taktik yang sejati untuk menyerap energi di udara, yang kemudian dapat disempurnakan untuk membentuk yang Qi yang kemudian dapat diserap ke dalam kerangka emas. Kendala lingkungan untuk melatih keterampilan ini tiba-tiba menghilang. Bagi Kaiyang, ini adalah berita bagus yang memberinya banyak kebahagiaan. Setelah berkendara selama 3 hari di jalan, mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil ribuan mil dari Sky Tower. Dengan kata-kata Xianing Chahang, mereka tidak lagi membutuhkan kuda selama sisa perjalanan, hanya pegunungan di depan. Di kota mereka mengkandangkan kuda mereka dan menemukan penginapan untuk sementara waktu. Menurut Xianing Chahang, mereka tidak dapat menggunakan kuda untuk perjalanan ke depan, karena medan yang berbukit. Xianing Chahang sangat kesal, setelah semua dia meminta bantuannya telah mengabaikannya secara tak terduga, dan itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Kaiyang Xianing Chahang tinggal di kamar yang bersebelahan, di ruangan yang terang benderang, Kaiyang sedang bermeditasi dan berlatih. Sementara itu Xianing Chahang menikmati penerbangan mewah. Tetapi setiap kali dia mencoba berbicara dengannya, pada saat terakhir dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkecil hati. Dia telah digunakan untuk mengamati dia diam-diam, tapi sekarang tiba-tiba memiliki kontak dengan dia muka dengan muka tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, orang ini juga orang yang tidak komunikatif, jika dia berbicara dengannya dapatkah dia tidak menyukainya. Sementara Xianing Chahang mengkhawatirkan hal ini, di penginapan ada 2 kelompok lain yang diam-diam mengawasi gerakan kedua orang ini. Di ruangan lain yang diterangi lilin, Long Hui duduk bersama anggota golongan darah. Di wajah Long Hui ada kerutan. Setelah golongan darah mendapat kabar tersebut, mereka pun memulai pengejaran, meski sedikit terlambat akhirnya mereka bisa menyusul. Memecah kesunyian, Long Hui tiba-tiba berkata, "Tuan Wen, kapan kita mulai?" Kaiyang, anak laki-laki itu ada di penginapan ini. Mengingat keterampilan Lord Wen, itu adalah masalah sederhana untuk menangkapnya, bukan? Wen Feichen adalah pria parubaya, kekuatannya telah mencapai batas elemen lapisan kelima yang sebenarnya. Dia adalah pemimpin sebagian kecil dari golongan darah. Karena berita yang diperoleh Long Hui akurat, dia meminta Tuan untuk menemani mereka dengan tujuan menangkap Xianing Chahang hidup-hidup. Selain kelompok orang Wen Feichen ini, di luar juga ada banyak master batas pemisahan dan reuni, mereka berjumlah sekitar 6 atau 7. Sepertinya, Long Hui mengambil langkah untuk memastikan bahwa rencananya sangat mudah, bahkan dapat digambarkan sebagai keriuhan. Wen Feichen tersenyum, "Tuan Muda Long, jika Anda ingin saya memulai, kita bisa mulai kapan saja, meskipun ini adalah kota kecil, dengan kekuatan saya, ingin berurusan dengan mereka adalah masalah yang mudah, orang-orang di samping tidak akan melakukannya. Waspada dan tidak ada petunjuk yang tertinggal. Lalu apa yang kita tunggu?" Long Hui terlihat terinspirasi, Kaiyang harus mati dan perempuan itu harus ditangkap hidup-hidup, konon dia sangat cantik. Karena dia berani memiliki ide tentang wanita saya, maka jalan ini juga sebaliknya, saya akan merasakan wanitanya. Wen Feichen tahu sifat Long Hui dan telah mengantisipasi tanggapan ini, dia kemudian berkata, "Tapi Tuan Long harus berpikir, mengapa mereka bergegas ke tempat ini dari jauh?" "Mengapa?" Long Hui bertanya. Wei Feichen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya yakin perjalanan mereka pasti memiliki tujuan. Mungkin mereka harus memasuki Gunung Angin Hitam, mencari harta karun." Alis Long Hui berkerut, "Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Di Gunung Angin Hitam banyak orang pergi mencari harta karun, tetapi tersesat dan tidak akan pernah kembali lagi." Wei Feichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Long ini tidak benar, mereka dapat memasuki Gunung Angin Hitam dari Menara Langit, tetapi mereka sebenarnya telah menunggang kuda sejauh ribuan mil sebelum akhirnya berhenti di sini. Jika saya tidak salah menebak, besok mereka akan memasuki gunung dari sini. Tujuan mereka cukup eksplisit, dan kemudian mudah untuk mengkonfirmasi masalah ini. Mereka tahu apa yang mereka cari dan di mana menemukannya. Jika kita mengikuti di belakang dengan diam-diam,
ketika mereka menemukannya. Dia harus mengatakan pengamatan Wei Fei Chen sangat indah, analisisnya juga cukup akurat, layak adalah orang yang bijaksana. Ekspresi Long Hui saat ini cerah, ketika mereka menemukannya, kita bisa pergi dan merampok. Wei Fei Chen tersenyum, seperti yang dikatakan Tuan Long. Namun, jika Tuan Long tidak bisa menunggu wanita cantik itu, saya bisa mendapatkannya malam ini, saya tidak akan mengecewakan Anda. Long Hui sedikit ragu dan tampak sedikit bingung. Wen Fei Chen pandai menggali ke dalam pikirannya, tetapi jika Tuan Long menunggu selama beberapa hari, tidak hanya dia mungkin memiliki wanita cantik, harta tuan muda mungkin juga memiliki. Pikirkan, jika mereka menghabiskan kesulitan yang tak terhitung untuk mencari harta karun, dan itu direnggut oleh kita. Kayak yang itu, apakah dia tidak akan meludahkan darah dengan gila-gilaan? Mendengarkannya, Long Hui terlihat keras. Bagus, jika mereka lari, bagaimanapun pendeta Buddha tidak dapat melarikan diri dari kuil, maka biarkan Kai yang hidup selama beberapa hari lagi, sementara kita memperoleh keuntungan tanpa tenaga seperti nelayan tua. Kemudian Wei Fei Chen berkata sambil tersenyum ringan, ketahanan tidak biasa, Tuan Lama ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Tuan Wen atas pujian. Long Hui menelan sanjungannya dengan nyaman. Bab 88 Kelompok orang Nulang, dengan dia sebagai pemimpin, bersiap untuk berangkat. Karena dia baru saja menembus ke tahap transformasi Ki, World Ki-nya belum stabil. Untuk praktisi bela diri pada tingkat ini, mereka yang paling mudah gelisah oleh jenis kebingungan emosi yang berjatuhan melalui mereka, tidak terkecuali Nulang. 7 hingga 8 orang yang tersisa hanya pada tahap tubuh yang marah, dengan beberapa pada tahap elemen awal, tetapi secara keseluruhan mereka tidak terlalu tinggi dalam kultivasi mereka. Hanya jumlah mereka yang hebat. Adapun budidaya Kaiyang, Nulang tentu saja tahu, jadi dia tidak benar-benar menaruhnya di matanya. Hanya wanita di sebelah Kaiyang yang tampaknya tidak mudah terprovokasi. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, wanita ini sepertinya tidak terlalu kuat. Melihatnya, usianya tampaknya tidak terlalu tua, dan dia tampaknya bukan murid menara langit terkenal yang pernah dia dengar atau ketahui. Juga, jika kekuatannya benar-benar tinggi, mengapa dia perlu membeli kuda untuk bepergian? Setelah Anda mencapai tahap kultivasi tertentu, hanya dengan mengandalkan kaki Anda akan berkali-kali lebih cepat daripada kuda. Monster serius, menganalisisnya, kekhawatiran Nulang menghilang. Tanpa sepengetahuannya, alasan mengapa Xia Ning Chang membeli kuda-kuda itu, adalah karena perhatiannya pada Kaiyang. Lagi pula, Kaiyang baru berada di elemen awal tahap keempat, jadi seberapa cepat kakinya. Kelompok murid dari Stormhouse ini mulai mengikuti jejak kuku mereka, sambil bersembunyi di semak-semak dan bayangan. Saat Kaiyang dan Xia Ning Chang mendesak kuda mereka tidak tahu bahwa dua kelompok telah mengikuti dan menjebak mereka dalam formasi penjepit. Tidak hanya itu, kedua kelompok memendam niat jahat. Meskipun kultivasi Xia Ning Chang tidak buruk, dia masih belum mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan akal ilahinya. Ini menyebabkan dia tidak dapat merasakan semua hal yang terjadi di daerah sekitarnya. Karena keduanya bergegas dalam perjalanan mereka tidak benar-benar mengatakan apapun satu sama lain. Dengan Xia Ning Chang memimpin di depan dan Kai yang mengikuti di belakang, keduanya menunggang kuda mereka dalam garis lurus. Baru pada malam hari, kedua orang itu menemukan sumber air untuk bermalam. Duduk di dekat api unggun dalam lingkaran, mereka memakan makanan yang mereka beli dari desa Black Bloom. Dari hanya 1 hari bersama, Kai yang menjadi sangat akrab dengan sifat kakak perempuan ini. Dia pemalu dan dia ketika berbicara telinganya menjadi merah. Dia juga selalu berbicara dengan lembut, selembut angin, seolah-olah itu wajar baginya. Karena sifatnya, Kai yang tidak berinisiatif untuk berbicara dengannya, untuk menghindari menakut-nakuti pihak lawan. Sejak dia memahami karakter kerangka emas misterius, dan memperoleh pemahaman tentang keterampilan bela diri mistis,
dia menemukan bahwa taktik yang sejati telah berubah. Saat ini, True yang taktik Sky yang dapat menyerap yang Qi dan kemudian memadatkannya menjadi yang liquid. Tapi sekarang, tidak memiliki lingkungan yang, ia dapat berlatih taktik yang sejati untuk menyerap energi di udara, yang kemudian dapat disempurnakan untuk membentuk yang Qi yang kemudian dapat diserap ke dalam kerangka emas. Kendala lingkungan untuk melatih keterampilan ini tiba-tiba menghilang. Bagi Kaiyang, ini adalah berita bagus yang memberinya banyak kebahagiaan. Setelah berkendara selama 3 hari di jalan, mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil ribuan mil dari Sky Tower. Dengan kata-kata Xianing Chahang, mereka tidak lagi membutuhkan kuda selama sisa perjalanan, hanya pegunungan di depan. Di kota mereka mengkandangkan kuda mereka dan menemukan penginapan untuk sementara waktu. Menurut Xianing Chahang, mereka tidak dapat menggunakan kuda untuk perjalanan ke depan, karena medan yang berbukit. Xianing Chahang sangat kesal, setelah semua dia meminta bantuannya telah mengabaikannya secara tak terduga, dan itu benar-benar tidak dapat dibenarkan. Kaiyang Xianing Chahang tinggal di kamar yang bersebelahan, di ruangan yang terang benderang, Kaiyang sedang bermeditasi dan berlatih. Sementara itu Xianing Chahang menikmati penerbangan mewah. Tetapi setiap kali dia mencoba berbicara dengannya, pada saat terakhir dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkecil hati. Dia telah digunakan untuk mengamati dia diam-diam, tapi sekarang tiba-tiba memiliki kontak dengan dia muka dengan muka tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, orang ini juga orang yang tidak komunikatif. Jika dia berbicara dengannya, dapatkah dia tidak menyukainya? Sementara Xianing Chahang mengkhawatirkan hal ini, di penginapan ada 2 kelompok lain, yang diam-diam mengawasi gerakan kedua orang ini. Di ruangan lain yang diterangi lilin, Long Hui duduk bersama anggota golongan darah. Di wajah Long Hui ada kerutan. Setelah golongan darah mendapat kabar tersebut, mereka pun memulai pengejaran, meski sedikit terlambat akhirnya mereka bisa menyusul. Memecah kesunyian, Long Hui tiba-tiba berkata, "Tuan Wen, kapan kita mulai?" Kaiyang, anak laki-laki itu ada di penginapan ini. Mengingat keterampilan Lord Wen, itu adalah masalah sederhana untuk menangkapnya, bukan? Wen Feichen adalah pria parubaya, kekuatannya telah mencapai batas elemen lapisan kelima yang sebenarnya. Dia adalah pemimpin sebagian kecil dari golongan darah. Karena berita yang diperoleh Long Hui akurat, dia meminta Tuan untuk menemani mereka dengan tujuan menangkap Xianing Chahang hidup-hidup. Selain kelompok orang Wen Feichen ini, di luar juga ada banyak master batas pemisahan dan reuni, mereka berjumlah sekitar 6 atau 7. Sepertinya, Long Hui mengambil langkah untuk memastikan bahwa rencananya sangat mudah, bahkan dapat digambarkan sebagai keriuhan. Wen Feichen tersenyum, "Tuan Muda Long, jika Anda ingin saya memulai, kita bisa mulai kapan saja, meskipun ini adalah kota kecil, dengan kekuatan saya, ingin berurusan dengan mereka adalah masalah yang mudah, orang-orang di samping tidak akan melakukannya. Waspada dan tidak ada petunjuk yang tertinggal. Lalu apa yang kita tunggu?" Long Hui terlihat terinspirasi, Kaiyang harus mati dan perempuan itu harus ditangkap hidup-hidup. Konon dia sangat cantik. Karena dia berani memiliki ide tentang wanita saya, maka jalan ini juga sebaliknya, saya akan merasakan wanitanya. Wen Feichen tahu sifat Long Hui dan telah mengantisipasi tanggapan ini, dia kemudian berkata, "Tapi Tuan Long harus berpikir, mengapa mereka bergegas ke tempat ini dari jauh?" "Mengapa?" Long Hui bertanya. Wei Feichen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya yakin perjalanan mereka pasti memiliki tujuan. Mungkin mereka harus memasuki Gunung Angin Hitam, mencari harta karun." Alis Long Hui berkerut, "Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Di Gunung Angin Hitam banyak orang pergi mencari harta karun, tetapi tersesat dan tidak akan pernah kembali lagi." Wei Feichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Long ini tidak benar, mereka dapat memasuki Gunung Angin Hitam dari Menara Langit, tetapi mereka sebenarnya telah menunggang kuda sejauh ribuan mil sebelum akhirnya berhenti di sini. Jika saya tidak salah menebak, besok mereka akan memasuki gunung dari sini."
Tujuan mereka cukup eksplisit, dan kemudian mudah untuk mengkonfirmasi masalah ini. Mereka tahu apa yang mereka cari dan di mana menemukannya. Jika kita mengikuti di belakang dengan diam-diam, ketika mereka menemukannya, dia harus mengatakan pengamatan Wei Fei Chen sangat indah, analisisnya juga cukup akurat, layak adalah orang yang bijaksana. Ekspresi Long Hui saat ini cerah, ketika mereka menemukannya, kita bisa pergi dan merampok. Wei Fei Chen tersenyum, seperti yang dikatakan Tuan Long. Namun, jika Tuan Long tidak bisa menunggu wanita cantik itu, saya bisa mendapatkannya malam ini, saya tidak akan mengecewakan Anda. Long Hui sedikit ragu dan tampak sedikit bingung. Wen Fei Chen pandai menggali ke dalam pikirannya, tetapi jika Tuan Long menunggu selama beberapa hari, tidak hanya dia mungkin memiliki wanita cantik, harta Tuan muda mungkin juga memiliki. Pikirkan, jika mereka menghabiskan kesulitan yang tak terhitung untuk mencari harta karun, dan itu direnggut oleh kita. Kayak yang itu, apakah dia tidak akan meludahkan darah dengan gila-gilaan? Mendengarkannya, Long Hui terlihat keras. Bagus, jika mereka lari, bagaimanapun pendeta Buddha tidak dapat melarikan diri dari kuil, maka biarkan Kai yang hidup selama beberapa hari lagi, sementara kita memperoleh keuntungan tanpa tenaga seperti nelayan tua. Kemudian Wei Fei Chen berkata sambil tersenyum ringan, ketahanan tidak biasa, Tuan lama ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Tuan Wen atas pujian. Long Hui menelan sanjungannya dengan nyaman. Bab 90 mendengar penghinaan dalam suara Long Hui, Wen Fei Chen tersenyum, membunuh Kai Yang dan menangkap wanita itu, tentu saja kami tidak ingin orang-orang itu ikut campur. Tapi Tuan Muda Long, karena Kai Yang dan gadis itu telah memutuskan untuk memasuki Gunung Angin Hitam, maka mereka seharusnya sudah membuat persiapan untuk bahaya di depan. Tapi kita berbeda, bahkan kekuatan kita tidak rendah. Bahkan jika kita tidak menyebutkan binatang iblis berlevel tinggi itu, masih ada berbagai bahaya. Hanya jebakan dan racun alami itu saja, sudah cukup untuk mengurangi tenaga kita, tetapi jika seseorang berjalan di depan kita dan membersihkan jalan, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah mendengar ini, Long Hui mengerti kemana Wen Fei Chen pergi. Dia ingin menggunakan orang-orang dari Storm House untuk mengintai ke depan dan menghindari bahaya tersembunyi di depan. Hallmaster Wen benar-benar berpikir ke depan. Saya memang telah mengabaikan poin ini. Long Hui mengangguk lemah. Tuan muda secara alami berbakat, hanya saja Anda belum mengalami banyak dunia, jadi Anda masih jujur dan tentu saja Anda tidak akan memikirkan taktik ini. Wen Fei Chen tertawa. Mengenai bagaimana mereka akan berurusan dengan murid Stormhouse nanti, keduanya mencapai pemahaman bersama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita bernama Xianing Chahang, pada usia yang begitu muda telah mencapai batas pemisahan dan reuni, jadi dia pasti memiliki pendukung kuat yang mengajarinya dari bayang-bayang. Dengan tipe orang seperti ini, Anda bisa menghindari menyinggung mereka atau mencabut mereka dari akarnya. Jadi tidak ada murid Stormhouse yang bisa dibiarkan bernafas. Hanya setelah mengatur hal-hal yang sesuai, golongan darah memulai persiapan mereka untuk memasuki Gunung Angin Hitam. Keesokan harinya, Kai Yang dan Xianing Chahang benar-benar bergerak sesuai prediksi Wen Fei Chen dan meninggalkan desa kecil itu, langsung memasuki Blackwind Mountain. Hanya setelah setengah hari berlalu, orang-orang golongan darah dan rumah badai berani mengikuti mereka. Karena budidaya Xianing Chahang tidak rendah, jika mereka mengikuti terlalu dekat di belakang mereka, maka dia akan menemukan mereka, dan jika jaraknya terlalu jauh, maka mereka akan kehilangan jejak mereka. Jadi menunggu setengah hari lebih dari cukup. Lebih jauh lagi, Wen Fei Chen memiliki pengalaman bertahun-tahun di Jianghu, jadi dia mahir melacak. Dia yakin bahwa dia tidak akan bisa mengikuti jejak dua anak muda di pegunungan ini. Memasuki Blackwind Mountain, kecepatan Kai Yang dan Xianing Chahang secara alami melambat. Tanpa suara kuda dan jarak di antara mereka, keduanya secara alami mulai berbicara satu sama lain. Hanya dalam waktu satu hari,
Keduanya merasa hubungan mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Saat malam tiba, Kai Yang dan Xia Ning Chang menemukan sebuah pohon tinggi dan memanjat batangnya untuk beristirahat di dalamnya pada malam hari. Meskipun cabang itu sangat lebar, ketika mereka berdua bersandar pada cabang itu, hanya ada celah kecil di antara mereka, cukup dekat bagi Kai Yang untuk mencium aroma Xia Ning Chang, kakak perempuan senior. Setelah beberapa lama berinteraksi, tidak ada lagi rasa kerenggangan di antara mereka, bahkan cara mereka menyapa pun berubah. Ini juga karena fakta bahwa Kai Yang merasa bahwa Xia Ning Chang seperti anak kecil, terutama matanya yang bulat besar, naif dan tanpa jejak kenajisan. Bahkan cara dia berbicara penuh dengan kesederhanaan dan kelucuan. Kakak perempuan hanyalah kakak perempuan, mengapa kamu perlu menambahkan sedikit tambahan? Xia Ning Chang bertanya dengan sedikit sedih. Dalam bundel milikmu itu, apa yang kamu masukkan ke dalamnya? Kai Yang tidak membalas jawabannya, dan malah menunjuk ke bundel yang diletakkan di sebelahnya. Pertanyaan itu sudah menyiksanya selama 4-5 hari terakhir, dan Kai Yang tidak bisa menahannya lagi jadi dia bertanya padanya. Ini Begitu saja, Xia Ning Chang dengan mudah dialihkan dari topik sebelumnya. Mengangkat bungkusan itu, dia memeluknya seperti itu adalah harta karun dan menjawab, ini adalah bahan yang disiapkan oleh Master beberapa tahun terakhir ini, karena jika Anda berhasil menerima 9 kristal embun yin itu, maka saya harus memperbaikinya di tempat. 9 kristal embun yin sangat istimewa, karena jika Anda tidak memperbaikinya dalam waktu 2 jam setelah mendapatkannya, mereka perlahan-lahan akan mulai menghilang. Jadi seperti ini. Kai Yang mengangguk mengerti. Adik laki-laki, Xia Ning Chang tiba-tiba memanggil dengan intim. Apa masalahnya? Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Waktu yang tepat, saya juga punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kai Yang menyeringai. Kalau begitu kita berdua harus menjawab dengan jujur, oke. Kalau begitu aku akan mulai. Xia Ning Chang berkata, tidak sabar. Pergi dan maju dan tanyakan. Dia terkekeh, aku berjanji tidak akan berbohong padamu. Mengerucutkan bibirnya, Xia Ning Chang memutar tubuhnya dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, saya mendengar dari Tuan, bahwa ketika dia meminta Anda untuk membantunya, Anda membuat segala macam alasan untuk menolaknya. Tetapi ketika Anda mendengar bahwa saya yang membutuhkan bantuan, Anda dengan cepat setuju. Mengapa demikian? Bagaimana menurut Anda? Kai Yang juga menoleh dan bertanya. Menatap mata satu sama lain, wajah Xia Ning Chang menjadi merah, dan dia buru-buru mengalihkan kepalanya, dan dengan malu-malu berkata, saya tidak tahu mengapa, tetapi Tuan mengatakan, bahwa Anda tidak membawa niat baik, dan menyuruh saya untuk tetap waspada di sekitar Anda. Orang tua Meng mengatakan ini. Kai Yang berkata dengan marah. Xia Ning Chang sangat mempercayai tuannya dan menjawab tanpa rasa bersalah. Orang tua ini. Ini menyebabkan Kai Yang menjadi marah di luar kepercayaan, apa yang dipikirkan orang tua itu tentang aku. Lalu mengapa kamu setuju tanpa ragu-ragu? Meliriknya, Kai Yang hehe tertawa, apa yang dikatakan tuanmu itu benar, aku benar-benar tidak memiliki niat baik terhadapmu. Itu sebabnya saya setuju dengan sangat mudah. Saat dia tertawa sinis, dia juga perlahan mendekat ke arah Xia Ning Chang. Terkejut, Xia Ning Chang secara naluriah mundur ke belakang, sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu, adik laki-laki, Anda tidak dapat mengalahkan saya. Ini sebenarnya kebenaran dan Kia yang menganggap bahwa jika dia terus bertindak dengan berani, maka dia akan segera menemukan dirinya terbang keluar dari pohon. Meskipun Xia Ning Chang tidak bersalah dan imut, itu tidak berarti dia mudah ditangani. Menarik senyumnya, ekspresi Kai yang menjadi serius lagi, dan dia perlahan mengeluarkan botol dari dalam pakaiannya. Mengelusnya dengan hati-hati dia berkata, karena ini. Saya suka bagaimana orang-orang ini dapat memasukkan apa saja ke dalam pakaian mereka. Saya ingin pakaian seperti itu,
tidak ada lagi tas. Sebaliknya Anda harus mengenakan pakaian yang sangat longgar dengan banyak kantong. Panggilan Anda. Xia Ning Chang sangat bingung saat dia menunduk untuk melihat lebih dekat ke objek, dan dia melihat bahwa itu adalah botol kecil balsam luka luar Sky Tower, Blood Clotting Cream. Peristiwa yang terjadi 2 bulan sebelumnya melintas di benaknya, menyebabkan dia menutup mulutnya karena terkejut. Dengan bodohnya, dia menatap Kaiyang, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyimpan sebotol kecil krim pembekuan darah ini. Terkekeh ringan, Kaiyang berbicara, mereka yang memperlakukanku dengan baik, aku, Kaiyang masih bisa tahu. Sudah 3 tahun sejak saya masuk, dan sebotol krim pembekuan darah ini adalah tanda kehangatan pertama yang saya alami selama ini. Bagaimana kamu tahu? Xia Ning Chang menatapnya dengan tidak percaya. Botol krim ini ditinggalkan untuk Kaiyang olehnya, tetapi bukankah dia tidak sadarkan diri saat itu? Alis Kaiyang terangkat sedikit, ada pepatah, mencium aroma seorang wanita menceritakan segalanya. Ini menyebabkan wajahnya dicat merah, karena kata-katanya terdengar sedikit mesum. Tapi hati dan pikirannya mengendur, sepertinya hanya dari sebotol kecil krim pembekuan darah yang harganya hanya 10 poin kontribusi, adalah alasan mengapa dia setuju tanpa syarat. Tampaknya tuannya salah. Giliranmu untuk bertanya sekarang. Karena dia telah menghilangkan keraguan di hatinya, Xia Ning Chang akan merasa malu jika dia terus bertanya lebih jauh, sehingga dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Kaiyang kemudian dengan hati-hati memasukkan botol itu kembali ke pakaiannya, dan kemudian bertanya, alasan mengapa Bendahara Meng tidak datang bukan karena penyakit lama kan? Xia Ning Chang sejenak menjadi malu dan menjawab setelah beberapa waktu, saya menggunakan obat untuk membuatnya pingsan. Tertegun, Kaiyang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tidak peduli apa, dia tidak bisa berhenti. Apa yang kamu tertawakan? Dia marah dan malu, malam itu dia tiba-tiba berkata aku tidak perlu lagi datang, dan dalam keputusasaan aku menjatuhkannya hingga pingsan. Kaiyang terus tertawa, jadi Xia Ning Chang memukulnya beberapa kali. Baru setelah itu, dia menyadari betapa intim tindakannya, dan bingung harus berbuat apa. Aku akan istirahat sekarang. Anda terus menertawakan diri sendiri. Xia Ning Chang tidak tahan untuk terus tinggal di sana. Membungkus dirinya, dia melompat ke cabang terdekat dan tidak lagi memperhatikan Kaiyang.